Bab 51, Istirahat. Luo Feng tahu bahwa dia mengungkapkan rahasia dia menjadi pembaca roh ketika dia menggunakan pisau lemparnya untuk menyelamatkan semua orang. Semua orang mungkin sudah menebaknya, namun mereka masih menatapku dengan wajah seperti itu dengan sengaja. Baiklah, aku akan mengakuinya. Luo Feng tersenyum tak berdaya, aku pembaca semangat. Haha, tertawa Chen Gu keras. Luo Feng, aku tahu aku tidak salah menilai kamu. Wei Qing dan Wei Tai juga tersenyum. Seorang pembaca roh juga telah muncul di regu palu api kami, tertawa Gao Feng sambil mengangguk. Aku tahu bahwa jika regu taring harimau tahu bahwa Luo Feng sekuat ini, mereka tidak akan melakukan trik licik ini. Jika mereka tahu bahwa mereka membuat musuh dari pembaca roh, mereka pasti akan menyesal. Mereka akan menyesal seumur hidup, terkekeh Wei Tai. Zhang Ke, yang sedang berbaring di samping, tidak bisa membantu tetapi mengatakan, anggota yang paling kuat dari sampah di regu taring harimau hanyalah dua panglima perang tingkat menengah. Dengan tingkat kebugaran Luo Feng saat ini, ia nyaris mencapai tingkat prajurit canggih. Menurut aturan, pembaca roh dua tingkat di atas tingkat kebugarannya, jadi dia harus melangkah ke tingkat panglima perang menengah. Namun, pembaca roh tingkat panglima perang menengah akan memusnahkan keberadaan dari tingkat yang sama, sehingga mereka dapat melawan seorang pejuang tingkat di atas mereka. Semua pejuang memahami teror pembaca roh. Pada level yang sama, mereka pasti akan menghancurkan petarung lain. Tidak peduli seberapa bagus teknik pisau, teknik perisai, atau teknik tubuh Anda, seorang pembaca roh bisa menyerang dengan pisau lempar terkontrol mereka dari jauh. Pisau lempar bahkan dapat langsung mengubah arah dan terbang lebih cepat dari kecepatan suara. Bagaimana bisa seorang pejuang dari tingkat yang sama bersaing sama sekali? Hanya Luo Feng saja yang bisa menghancurkan seluruh skuad Fang Harimau. Chen Gu menyeringai sambil tertawa, bercakap-cakap dengan regu palu api adalah hal paling bodoh yang pernah dilakukan oleh regu Fang Harimau. Kali ini, kami benar-benar beruntung, desah Gao Feng. Tingkat kebugaran Gao Feng hampir tidak mencapai tingkat panglima perang menengah, tetapi di depan gerombolan monster, dia tidak berdaya. Inilah perbedaan antara pejuang reguler dan pembaca semangat. Saudara Zhang. Luo Feng berjongkok di depan Zhang Ke dan berkata dengan suara kecil sambil menatap wajah pucat Zhang Ke. Pasukan taring harimau mungkin melakukan ini karena apa yang saya lakukan pada Zhang Zehu. Lengan saudara Zhang. Maafkan saya. Pada saat ini, regu palu api menetap dan mereka semua menonton Luo Feng dan Zhang Ke. Luo Feng, Zhang Ke tersenyum, jangan selalu menyalahkan semuanya pada dirimu sendiri. Kali ini, fakta yang tidak terbantahkan bahwa Anda menyelamatkan seluruh pasukan kami. Sedangkan aku. Zhang Ke menundukkan kepalanya dan melihat luka di bahu kanannya. Lengan kanannya telah lama hilang dalam gerombolan monster dari sebelumnya. Hidupku sebagai pejuang gratis hampir berakhir, desah Zhang Ke. Gao Feng, Chen Gu, saudara-saudara Wei Jia, dan Luo Feng semua diam. Namun, Zhang Ke tersenyum, ini sebenarnya adalah situasi terbaik yang saya prediksi. Saya masih ingat ketika saya masih kecil selama periode Grand Nirvana. Selama periode Grand Nirvana, saya menyaksikan sendiri sejumlah besar manusia terbunuh oleh monster. Pada saat itu, aku berjanji. Ketika aku besar nanti, aku akan membunuh monster ini dengan tanganku sendiri dan menjadi pahlawan. Saya selalu bekerja keras. Dan akhirnya, aku menjadi pejuang gratis. Saya memasuki hutan belantara dan memenuhi impian masa kecil saya saat saya membunuh banyak monster. Saya akhirnya menjadi pahlawan di mata rakyat. Istri saya memuji saya dan akhirnya menikahi saya. Putri saya juga selalu memiliki pejuang yang kuat sebagai ayah yang bisa dibanggakan. Seiring berjalannya waktu dan ketika aku membunuh semakin banyak monster, aku perlahan mulai bosan. Setiap kali saya memasuki hutan belantara, istri dan anak-anak saya selalu khawatir tentang kemungkinan kematian saya. Saya juga khawatir bahwa saya tidak akan dapat melihat mereka lagi. Namun, saya tidak memiliki keberanian untuk menarik diri, kata Zhang Ke perlahan, sudah seperti itu selama 10 tahun terakhir ini, dan saya sudah terbiasa dengan itu. Pada saat ini, hati Luo Feng juga tidak nyaman. Keluarga? Dia juga memiliki saudara lelaki dan orang tua, yang semuanya mengkhawatirkannya. Luka ini akhirnya memberiku alasan untuk mundur, tersenyum Zhang Ke sedikit, aku sudah bosan dengan ini sekitar 10 tahun terakhir ini. Di masa depan, saya dapat menggunakan catatan pertempuran saya untuk menjadi instruktur Dojo of Limits di suatu wilayah. Dengan lebih banyak waktu, saya dapat bersama istri dan anak-anak lebih banyak. Dan di punggungku, aku punya kalian. Untuk dapat memiliki pembaca semangat sebagai saudara sebelum berhenti, haha, kurasa itu sangat berharga. Luo Feng meremas senyum kecil.
Saudaraku, nikmati hidup yang santai dan tenang, mendorong Gao Feng. Di masa depan, temukan aku untuk masalah apapun yang kamu miliki. Kami sudah bersama selama 7-8 tahun, jadi kami bersaudara sampai mati. HM tersenyum sangke sambil mengangguk, aku tidak akan menahan sama sekali. Jika saya menemui kesulitan, saya pasti akan menemukan kalian. Terutama Luo Feng. Saya tahu bahwa pembaca semangat akan melalui masa pertumbuhan yang gila, jadi kekuatan Anda akan segera meroket. Di masa depan, Anda akan menjadi luar biasa. Anda sebaiknya tidak menolak permintaan bantuan saya. Meminta saya untuk membantu? Sebagian berkat saudara Zhang bahwa saya dapat memasuki regu palu api. Dan apa yang terjadi pada saudara Zhang mungkin karena saya, jadi bagaimana saya dapat membantu? Saudara Zhang, masalah Anda adalah masalah saya. Kata Luo Feng. Zhang mengangguk, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, oh ya, Luo Feng. Kenapa Anda menyembunyikan fakta bahwa Anda adalah pembaca semangat? Terutama karena aku tidak ingin berurusan dengan terlalu banyak masalah, tertawa Luo Feng sambil menggelengkan kepalanya, jika fakta bahwa aku seorang pembaca roh keluar. Aku mungkin tidak akan bisa menjalani kehidupan yang tenang, dia membaca bahwa dia harus merahasiakan kekuatan spiritualnya di papan tulis di batas rumah, setelah menjadi pejuang. Karena begitu dia mengungkapkannya, dia akan menjadi target untuk pelatihan terfokus di Dojo Limits. Pertama, dia akan dikirim ke markas besar dunia Dojo Limits, dan kemudian dia akan menjalani pelatihan yang hebat, dan kemudian akan ada segala macam kondisi hebat. Tapi dia tidak akan bisa melanjutkan kehidupannya yang tenang saat ini. Meskipun dia berkelana ke padang belantara sekarang, setidaknya dia kadang-kadang bisa tinggal bersama orang tuanya. HM. Gao Feng mengangguk, pemikiran Luo Feng tidak buruk. Baik itu tentara, dojo individual, atau keluarga kaya, mereka semua akan tergila-gila mencoba mendapatkan pembaca roh. Begitu pembaca roh baru muncul, masing-masing kekuatan akan memperebutkannya. Tentara akan menggunakan segala macam trik, jadi dojo mengirim pembaca roh mereka di luar perbatasan negara sampai mereka mencapai kesepakatan dengan tentara. Hanya setelah itu mereka akan membiarkan pembaca roh kembali. Seorang pembaca semangat adalah kartu truf. Setiap pembaca roh memiliki dampak besar, sehingga semua kekuatan memperebutkannya. Meskipun mereka mendapatkan hak khusus, mereka akan kehilangan kehidupan reguler seorang pejuang. Kapten, saya harap semua orang akan membantu saya merahasiakan ini, kata Luo Feng. Ya, tentu saja. Pasukan tempur kami akan dengan senang hati menyimpan rahasia ini untuk Anda, Gao Feng tertawa keras. Chen Gu juga mengangguk penuh semangat di samping. Yap, regu palu api kami memiliki, pembaca roh, dan pasukan tempur lainnya tidak tahu itu, HMPH. Kami tidak akan tampil sekuat mereka, jadi mereka menang berhati-hatilah. Jadi jika seseorang mengacaukan kita, mereka akan berada dalam masalah besar. Dan akan jauh lebih mudah untuk berburu monster di masa depan. Kartu truf, hanya kartu truf jika Anda menyembunyikannya. Setelah Anda mengungkapkannya, itu tidak akan memiliki efek yang sama lagi. Wei Tai tidak bisa membantu tetapi untuk mengatakan, ya, dan ketika kapten bertarung dengan monster langsung, Luo Feng dapat menggunakan pisau lemparnya untuk serangan diam-diam. Satu pukulan satu pembunuhan. Wei Qing mengikuti di samping, ya, Luo Feng dapat menggunakan pedangnya untuk menyerang, membuat monster berpikir dia terutama menyerang dengan pedangnya. Setelah itu, Luo Feng diam-diam dapat menggunakan pisau lemparnya dan mengejutkan mereka. Tentunya monster itu bahkan tidak punya waktu untuk menangis. Seorang pembaca roh dalam sebuah pasukan dapat secara instan meningkatkan kekuatan seluruh pasukan dengan faktor 10. Anggota regu palu api semua bersemangat membahas tentang potensi Luo Feng di skuad. Jelas, pembaca roh sangat menguntungkan regu palu api. Setelah beberapa saat, anggota regu palu api mulai beristirahat. Langit juga perlahan menjadi gelap dan dipenuhi bintang. Di bawah langit berbintang, Luo Feng diam-diam duduk di tepi atap, memikirkan pertempuran yang mereka miliki. Hari ini, aku tidak percaya aku berhasil melakukan tahap pertama dari Nine Stage Thunder Blade di peluru menembus armor. Ketika dia memikirkan hal ini, Luo Feng tidak bisa membantu tetapi untuk berdiri dan mengeluarkan bilah hantunya. Dengan satu langkah, inti tubuh, pinggang, praktis harus langsung meledak dengan kekuatan. Tetapi pada saat yang sama, pinggang harus secara alami mengirimkan gelombang kekuatan lain ketika kekuatan dari otot mencapai pergelangan tangan. Kedua kekuatan ini terhubung dan mencapai pergelangan tangan bersama. Uci. Bilah hantu itu menarik cahaya dingin melintasi langit yang luas. Memang, aku bisa mengerahkan kekuatan lain. Dengan gabungan dua kekuatan ini, 70-70, yang merupakan 140% dari kekuatan, Luo Feng juga merasakannya.
Tubuhnya tidak bisa melepaskan kekuatan lagi setelah tahap pertama. Namun, ini sudah cukup bagus. Cukup sulit untuk mempelajari Nine Stage Thunder Blade, tetapi ia secara alami dapat memasuki tahap pertama di perbatasan hidup dan mati. Tampaknya masih ada harapan untuk terus mendaki di masa depan. Mendadak. Au! Suara marah serigala melolong yang dibawa dari suatu tempat di bawah ini. Anggota regu palu api, yang beristirahat di bawah langit berbintang, semua terbangun karena syok. Ini adalah lolongan serigala, kata Gao Feng dengan serius. Aku tidak percaya ada monster tipe serigala. Chen Gu menarik napas dalam-dalam. Setiap monster tipe serigala sangat kuat. Tipe serigala? Luo Feng juga kaget. Ada sangat sedikit jenis monster serigala sebelum periode Grand Nirvana, dan kekejaman mereka tak tertandingi. Setelah periode Grand Nirvana, siapa yang tahu betapa buas dan kejamnya monster tipe serigala? Kekuatan mereka juga masih tak tertandingi. Luo Feng mengambil teropongnya dan melihat ke arah suara lolongan serigala di ujung atap. Babak 52, Silver Moon Wolf. Dengan bantuan fungsi teropong malam built-in teropong, ia dengan cepat menemukan bahwa ada serigala besar di jalan 2 mil darinya. Serigala itu tingginya sekitar 3 meter dan panjang 5 atau 6 meter. Semua bulu di tubuhnya berwarna abu-abu, tetapi ada beberapa rambut putih yang tersembunyi di kepalanya. Bahkan dengan jarak yang memisahkan mereka, Luo Feng masih bisa merasakan aura yang dipancarkan serigala kejam. Ini adalah, Luo Feng membandingkan serigala dengan data monster di kepalanya. Ini pemburu, serigala bulan perak, seru Chen Gu karena terkejut. Aku tidak percaya itu adalah Raja Serigala, The Silver Moon Wolf. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi terkejut. Ya, ini adalah serigala bulan perak. Sebagai Raja Serigala, bahkan serigala bulan perak dewasa terlemah setidaknya adalah komandan tingkat menengah. Bulu serigala bulan perak tingkat komandan biasanya abu-abu, tetapi ketika mereka mulai berkelahi, semua bulu menjadi warna perak. Dan rambut putih di dahi mereka sesekali berubah menjadi warna darah. Itu dikenal karena trik jahat dan kegilaannya yang membunuh. Dan bulunya memiliki harga astronomi di masyarakat. Tutup kepala serigala bulan perak, yang memiliki kekerasan tak tertandingi dan banyak fungsi, juga sangat mahal. Ini adalah serigala bulan perak tingkat komandan tingkat tinggi. Luo Feng menggunakan ukuran tubuh dan warna bulu untuk membuat penilaiannya dan tidak bisa menahan napas, komandan tingkat tinggi. Dan itu adalah serigala bulan perak? Tidak semua komandan tingkat tinggi adalah sama. Sebagai contoh, apakah pembaca roh dan pejuang sama karena mereka memiliki peringkat yang sama? Serigala bulan perak dilahirkan dengan kekejaman yang ekstrim. Lihat, perutnya terluka, dan sangat parah, kata Wei Tai pelan. Tiba-tiba, semua orang di TKP menoleh ke arah Kapten Gao Feng. Kapten, ini adalah Raja Serigala, The Serigala Bulan Perak. Komandan tingkat tinggi. Serigala bulan perak satu ini bernilai lebih dari 10 monster tingkat tinggi, Lion Mastiff. Kami akan menghasilkan banyak uang dari ini. Chen Gu tidak bisa membantu tetapi untuk mengatakan dengan penuh semangat, Kapten, cepat dan buat keputusan Anda. Wei Tai juga tidak bisa menahan dirinya di samping. Kapten, serigala bulan perak ini bergerak maju dengan sangat cepat, itu akan segera meninggalkan bidang visi kami. Kami tidak bisa menunda lagi. Bahkan jika serigala bulan perak terluka, itu bukan sesuatu yang bisa kita tangani, kata Gao Feng pelan, bersihkan pikiranmu, jangan biarkan uang mengendalikanmu. Seorang komandan tingkat tinggi yang terluka parah sangat jarang. Dan tak perlu dikatakan, bertemu dengan Raja Serigala yang terluka parah, serigala bulan perak, seperti memenangkan lotre. Jika komandan tingkat tinggi, serigala bulan perak, tidak terluka, bahkan panglima perang yang maju tidak akan menjadi lawan. Kapten, aku akan mencoba, kata Luo Feng. Luo Feng. Gao Feng ragu-ragu, apakah kamu percaya diri? Aku tidak terlalu percaya diri dalam membunuh serigala bulan perak, karena aku belum pernah membunuh satu serigala sebelumnya. Tapi aku 100% yakin aku bisa melarikan diri, tertawa Luo Feng. Orang-orang paling iri dengan kemampuan pembaca roh untuk DD Fly. Kekuatan spiritual dapat digunakan pada bahan anorganik. Luo Feng dapat langsung menggunakan kekuatan spiritualnya di sepatu bot paduannya, membiarkannya melompat ke ketinggian yang luar biasa. Setelah itu, dia bisa meletakkan perisai di bawah kakinya dan berdiri. Dengan kekuatan spiritualnya, dia bisa mengendalikan perisai, jadi secara alami Luo Feng sendiri bisa terbang. Terbang. Ini adalah kemampuan yang paling membuat orang iri. Bahkan petarung tingkat wargot yang kuat tidak bisa tidak cemburu. Ini juga alasan lain mengapa semua kekuatan besar berebut pembaca roh. Oke, Luo Feng, hati-hati. Jika Anda bisa melakukannya, maka lakukanlah.
Jika Anda tidak bisa, maka jangan memaksakan diri. Keselamatan adalah yang paling penting, kata Gao Feng saat dia mempercayakan tugas itu kepada Luo Feng. Tenang, tertawa Luo Feng. Dengan pedang hantu dan perisai di tangan, Luo Feng langsung melompat dari atap apartemen berlantai 6. Luo Feng mulai turun dengan cepat. Seorang prajurit mahir biasa akan mampu menahan dampak dari melompat dari bangunan 6 lantai, tapi Luo Feng tidak harus melakukan apapun yang bodoh. Energi yang kuat dan tak berbentuk digunakan pada sepatu perang paduan di bawah kakinya, dan kecepatan Luo Feng menurun dengan cepat. Dia dengan lembut mendarat di tanah sektor kecil di bawah ini. Luo Feng langsung berlari dengan kecepatan luar biasa. Dengan gesitnya seekor monyet, Luo Feng tiba di jalan dengan 2 lompatan. Sisa pasukan pemadam kebakaran mengamati dengan seksama dengan teropong mereka di atap. Jadi ini adalah kekuatan sejati Luo Feng. Wei Tai tidak bisa membantu tetapi untuk mengekspresikan dirinya, tidak heran pembaca roh adalah kelompok yang paling ditakuti dari para pejuang. Ini terlalu menakutkan. Dengan kekuatan spiritual mereka, kecepatan mereka, ketangkasan mereka, DLL. Semua dapat mencapai tingkat yang sulit dipercaya dan ada juga telekinesis, yang bahkan lebih kacau. Ini kacau, Chen Gu tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Haha, jadi kalian semua harus senang, Gao Feng sedikit tersenyum, seorang pembaca roh bergabung dengan regu palu api kita begitu saja. Ketika mereka mendengar ini, yang lain tiba-tiba tertawa. Kapten, kalian, apakah menurutmu Luo Feng dapat membunuh serigala bulan perak itu? Tertawa kesang ketika dia berbaring di tanah. Sulit dikatakan, ragu Gao Feng, monster tingkat komandan tingkat tinggi. Dan Luo Feng nyaris tidak memenuhi syarat sebagai panglima perang menengah, sebagai pembaca semangat. Masih ada harapan jika dia berhadapan dengan komandan tingkat tinggi yang lebih lemah, tetapi melawan Raja Serigala. Syukurlah pemburu, serigala bulan perak, ini sudah terluka. Luo Feng memiliki sedikit harapan. Masih ada harapan. Kelompok itu memegang teropong mereka ketika mereka menyaksikan Luo Feng berlari. Seperti kilatan petir hitam, Luo Feng berlari di jalan. Serigala bulan perak ini pasti berjalan dengan cepat. Luo Feng mengambil jalan pintas, berpikir bahwa dia bisa menghentikan serigala bulan perak. Siapa yang mengira masih ada 1 mil di antara mereka? Belok kiri. Luo Feng tiba-tiba berbelok ke kiri dan dengan ganas melompati tembok ke sektor perumahan yang ditinggalkan. Dia terus mengambil jalan pintas saat dia mengejar serigala bulan perak. Haul. 2 monster singa-singa yang santai dan berbaring melihat manusia Luo Feng, dan berdiri tiba-tiba sebagai tanggapan. Mereka mengeluarkan lolongan rendah. Tanah bergemuruh ketika mereka mulai mengisi, tetapi Luo Feng tidak mengubah jalannya sama sekali saat dia berlari. Dia juga terlalu malas untuk menghindar. Uci. 2 pisau lempar secara otomatis meninggalkan paha Luo Feng dan membentuk 2 kilatan cahaya. Dengan jarak yang begitu pendek, kedua singa mastif tidak punya waktu untuk menghindar dan kepalanya ditindik. Mata kedua singa mastif dipenuhi dengan kejutan karena mereka dengan cepat kehilangan nyawa mereka. Rumble, mereka langsung jatuh ke tanah, yang menyebabkan getaran pendek. Tanpa ada darah yang menempel pada mereka, kedua pisau lempar membentuk garis dan terbang kembali ke paha Luo Feng. Luo Feng diam-diam melompat ke gang tetangga. Dengan pandangan sekilas, dia melihat serigala bulan perak yang berada di ujung gang sekitar 100 meter jauhnya. Serigala bulan perak yang kejam berhenti dan menatap manusia yang tidak terlalu jauh. Serigala bulan perak yang terluka parah. Mata Luo Feng menyala, dan senyum muncul di wajahnya. Baiklah, denganmu, kita akan melihat seberapa kuat aku sekarang. Saat dia mengatakan itu, Luo Feng mendekati serigala bulan perak 1 langkah pada satu waktu. Serigala bulan perak diam-diam berdiri di tempatnya. Mata serigala bulan perak yang tingginya hampir 3 meter, melintas. Pada saat yang sama, energi aneh mengalir melalui bulu di tubuhnya, langsung berubah menjadi warna perak. Serigala bulan perak menjadi menyilaukan. Bahkan bulu putih di dahinya menjadi warna darah. Tubuh berwarna perak dan mahkota merah darah. Ini adalah serigala bulan perak. Luo Feng bergerak maju selangkah demi selangkah dan menjadi berhati-hati. Ketika dia memperpendek jarak antara dirinya dan serigala bulan perak menjadi 50 meter. Wos! Serigala bulan perak langsung menjadi kilatan cahaya putih dan berada di depannya dalam sekejap mata. Kecepatan suara. Dengan kecepatan reaksi Luo Feng yang telah sering diuji di dojo, dia menentukan. Kecepatan serigala bulan perak ini mendekati kecepatan suara. Wajah Luo Feng berubah sangat dan dia langsung melompat seperti kilat. Serigala bulan perak, pada waktu yang hampir bersamaan, juga melompat. Lompatan ini hanya setinggi 20 hingga 30 meter.
Luo Feng bahkan bisa melihat wajah kabur serigala bulan perak di bawah kecepatan suara, dengan mata merah darah dingin yang tersembunyi. Kekuatan spiritual yang kuat dengan ganas digunakan pada sepatu perang paduan di kakinya, menyebabkan Luo Feng pergi lebih tinggi dan menghindari serangan dari serigala bulan perak. Jadi bagaimana jika kecepatanmu mencapai kecepatan suara? Bisakah Anda pergi lebih cepat daripada pisau lempar saya? Saat ia menghindari serigala bulan perak, Luo Feng mengeluarkan 6 pisau lempar di pahanya. Keenam pisau lempar langsung menjadi 6 lampu yang mengalir dan, seperti jaring, dibebankan ke serigala bulan perak. Setelah menjelajahi padang gurun selama bertahun-tahun, serigala bulan perak juga sangat cerdas. Dengan kecepatannya, pejuang manusia di udara seharusnya tidak bisa menghindari serangannya. Hanya satu tipe orang yang dapat mengubah arah dan kecepatan sesuka hati di udara, Dede Spirit Reader. Ketika serigala bulan perak menyadari bahwa pejuang manusia di depannya adalah pembaca roh, itu tidak bisa membantu tetapi terkejut. Tetapi pada saat itu, keenam pisau lempar, seperti kilat, sudah tiba. Serigala bulan perak mengeluarkan raungan yang keras dan menusuk. Itu tidak bisa mengubah arah atau kecepatan di udara, ia hanya bisa memelintir tubuhnya dengan keras dan menggunakan cakarnya untuk mengenai pisau lempar itu. Dengan jarak yang begitu pendek, kecepatan reaksi Luo Feng tidak cukup cepat baginya untuk membuat pisau lempar menghindari cakar. Peng! Peng! 2 dari 6 pisau lempar benar-benar mengenai, tetapi Luo Feng, yang masih di udara, tersenyum. Meskipun dia mengeluarkan 6 pisau lempar. Sampai sekarang, dia hanya bisa menjamin bahwa 2 pisau lempar dapat mencapai kekuatan penuh mereka. Jadi ke-6 pisau lempar itu hanya ada untuk membingungkan serigala bulan perak. Hanya 2 dari pisau lempar ini yang benar-benar berbahaya. Hunter, kau monster tingkat komandan pertama yang mati di tanganku, tertawa Luo Feng. Tiba-tiba, 2 dari 4 pisau lempar yang awalnya gesit kehilangan kekuatan mereka, dan 2 lainnya menyerang perut serigala bulan perak seperti kilat. Serigala bulan perak tidak berdaya di udara, meskipun melolong ketika mencoba menggunakan cakarnya untuk memblokir serangan. Namun, Uchi! The two towing knives pierced through the previous wound, directly piercing into the body of the Silver Moon Wolf. The internal organs of the Silver Moon Wolf were sliced up into pieces, and the enraged Silver Moon Wolf gave its last howl as it fell down. Bab 53, Diseksi. Serigala bulan perak jatuh tanpa daya dari udara, dan matanya perlahan kehilangan warnanya. Ketika meninggal, ia berpikir tentang kenangan hidupnya. Sebagai serigala bulan perak, Raja Serigala, ia berharap menjadi pemimpin gerombolan sejak kecil. Itu selalu berhasil, dan hanya 1 langkah lagi dari menjadi pemimpin gerombolan. Namun, itu disergap oleh pasukan tempur tingkat Wargot dan terluka parah. Untungnya, ia bisa mengandalkan kecepatan yang sangat dibanggakannya untuk melarikan diri. Namun, saat melarikan diri, ia menghadapi pasukan tempur tingkat Panglima Perang. Jika tidak terluka, itu akan dapat dengan mudah membinasakan mereka. Tapi, itu sangat terluka. Dan pasukan tempur Panglima Perang ini terus menghantuinya, mengejarnya setiap waktu. Tidak peduli di mana ia berlari, pasukan itu selalu mengejarnya. Bajingan manusia yang memuakkan itu. Setidaknya mati di tangan pembaca roh lebih baik daripada mati untuk bajingan itu. Serigala bulan perak itu sangat cerdas. Itu adalah raja tingkat komandan tingkat tinggi dari serigala yang bisa menyaingi gerombolan monster tingkat pemimpin dalam kecerdasan. Dan monster tingkat pemimpin gerombolan biasanya secerdas manusia. Jika itu akan mati, itu harus mati untuk seseorang yang kuat. Peng! Tubuh besar serigala bulan perak datang runtuh, menyebabkan dinding di sekitarnya bergetar dan kemudian jatuh. Luo Feng dengan cepat turun setelahnya. Aku tidak percaya aku bisa membunuh serigala bulan perak. Luo Feng berdiri di samping mayat serigala bulan perak dan mendesah panjang. Setelah itu, 4 pisau lempar yang menari-nari di sekitar Luo Feng kembali ke pahanya. Seharusnya ada 2 pisau lempar lagi. Luo Feng memindai area itu. Dengan lirikan, dia melihat 2 lubang di lantai beton di depan. Lantai beton terbuka dari goncangan, dan 2 pisau lempar seri ke-6 tepat berada di 2 lubang ini. Setelah adegan ini, Luo Feng tidak bisa menahan napas. Kecepatan dan kekuatan serigala bulan perak sama-sama luar biasa hebatnya. Untuk jaga-jaga kalau ada regu lain yang tahu, aku akan membedah tubuh ini dulu. Serigala bulan perak ini bisa seharga sebuah kota. Luo Feng berpikir tidak lebih jauh dan segera mulai membedah dengan pisau lemparnya di tangan. Pisau hantunya adalah seri 5, yang mampu bertarung dengan komandan tingkat menengah. Pisau lemparnya adalah seri ke-6, dan bisa bertarung melawan komandan tingkat tinggi. Luo Feng dengan ganas menebas perut serigala bulan yang terluka dan terbelah dengan serpihan pisau.
HM? Luo Feng menatap. Bulu itu telah lama terbelah, namun kekuatan penuhnya bahkan tidak mampu memotong setengahnya. Bukankah ini terlalu luar biasa? Sangat sulit membedah monster yang tidak terluka, tetapi begitu mereka memiliki luka besar, itu menjadi jauh lebih mudah. Sayangnya, kekuatan Luo Feng tidak cukup untuk membedah mayat komandan tingkat tinggi. Brengsek, sepertinya membedah monster ini itu sulit, tawa Luo Feng. Dia kemudian segera menggunakan kekuatan rohaninya pada salah satu pisau lempar. Kekuatan-kekuatan spiritualnya jauh lebih kuat dari kekuatan lengannya. Puci! Pisau mengambang mengiris sepanjang bulu yang terbelah. Suara "ci, ci" berdering ketika luka perlahan melebar. Ini masih sangat melelahkan bahkan ketika saya menggunakan kekuatan spiritual saya untuk mengendalikan pisau saya. Luo Feng terkejut. Dengan detak jantungnya, pisau lempar yang dikontrol dengan tajam menusuk ke arah bulu yang halus. Bagian belakang serigala bulan perak agak bengkok, tetapi bulunya tidak menunjukkan tanda-tanda cedera. Luo Feng terkejut, itu hanya gila. Kali ini aku benar-benar memiliki keberuntungan omong kosong. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi untuk menggap-menggap, kecepatannya mendekati kecepatan cahaya dan itu sangat kuat. Bahkan pertahanan bulunya yang mahal sangat tinggi. Jika itu dalam kondisi sempurna, saya mungkin hanya memiliki peluang kemenangan 20 hingga 30%. Jika Luo Feng bertarung dengannya pada kondisi puncaknya, maka pisau lemparnya hanya bisa menyerang mata, telinga, hidung, dan bagian bulu yang lemah. Namun, dengan kelincahan serigala bulan perak, peluang kemenangan Luo Feng memang sangat rendah. Untuk memiliki peluang kemenangan 20 hingga 30% sudah cukup bagus. Wala! Wala! Luo Feng dengan cepat membedah. Pertama, dia menguliti bulu misterius dan mahal itu, dan kemudian memotong cakar keras serigala bulan perak. Cakar ini digunakan sebagai bahan untuk membuat paduan keluo bermutu tinggi, sehingga harganya sama mahal. Ada juga tengkorak kepala serigala bulan perak yang sangat tangguh, taring, dan 2 mata khusus. Jika itu bernilai sesuatu, Luo Feng membedahnya dan memasukkannya ke dalam tasnya. Banyak penemuan khusus yang dibuat manusia didasarkan dari bahan dari berbagai monster. Punya mereka semua. Luo Feng menarik napas panjang. Hanya tumpukan daging yang tersisa dari mayat besar serigala bulan perak. Luo Feng memindahkan pisau lemparnya kembali ke pahanya dan menghela nafas. Dia menggunakan banyak kekuatan spiritual untuk melawan serigala bulan perak ini, tetapi dia menggunakan 10 kali lipatnya untuk membedah mayat. Tidak peduli apa, itu adalah pengangkutan besar. Kali ini, aku bisa mendapatkan sedikit uang juga, Luo Feng tersenyum. Pasukan Palu Api membagi uang sesuai dengan kontribusi masing-masing anggota dalam pertempuran. Bahkan jika Anda kuat, jika Anda tidak membantu berburu monster, pasukan tempur secara alami tidak akan memberi Anda uang. Dan Luo Feng membunuh serigala bulan perak ini sendirian. Jadi Luo Feng memang akan menerima banyak uang. Jika seseorang menemukan saya di sebelah mayat serigala bulan perak ini, saya akan berada dalam kesulitan, tertawa Luo Feng. Bahkan seorang panglima perang yang maju mungkin tidak akan mampu melukai serigala bulan perak. Itu mungkin seorang pejuang tingkat wargot. Dan bahkan ada sinyal pelacak pada bulunya, untungnya saya menyingkirkannya. Luo Feng tidak ingin membuat musuh dari seorang pejuang yang mampu melukai serigala bulan perak. Jadi, lari. Luo Feng dengan cepat pergi, dan hanya tumpukan daging yang tersisa. Di bawah malam yang gelap, pasukan taring harimau dengan hati-hati bergerak maju di wilayah monster di kota. Demi keparat, pemburu itu terus berlari kencang di kota tingkat negara ini. Karena itu adalah monster tingkat komandan, monster lain terlalu takut untuk membuatnya marah. Namun, kita hanya bisa bergerak maju perlahan. Mengutuk seorang pria botak kekar yang berjalan di sebelah Zhang Zehu. Setelah kita membunuh pemburu ini, saya pasti akan memanggang dagingnya dan memakannya. Jika saya tidak memakannya, saya tidak akan bisa menyingkirkan kemarahan saya. Zhang Zehu tersenyum dan tertawa di samping. Jangan khawatir, sinyal pelacakan kami ada di pemburu itu. Tidak masalah kemana ia lari. Di mana pemburu itu? Tanya Kapten Regu Taring Harimau dengan suara kecil. Kapten, pemburu itu sekitar 13 mil jauhnya dari kita, tetapi tidak bergerak lagi. Mungkin sedang beristirahat di sana, tertawa Dongzi, pengguna senjata yang dipanaskan, sambil memegang mesin pelacaknya. Pada saat ini, anggota Regu Fang Harimau bersorak. Itu tidak bergerak? Beristirahat? Haha. Mereka takut pemburu, serigala bulan perak, itu akan lari. Zhang Zehu tertawa, tampaknya serigala bulan perak berpikir itu bersembunyi di tempat yang aman dan bersiap-siap untuk pulih. Sayang sekali tidak tahu kekuatan kita. Pergi.
Kita tidak bisa melewatkan kesempatan ini, hanya 13 mil jauhnya dari sini, jadi kita akan sampai di sana dengan cepat. Mata Kapten Regu Taring Harimau melintas ketika dia berkata dengan lembut, semua orang mempercepat. Mungkin kita akan bisa membunuh pemburu kali ini. Pasukan Taring Harimau mulai bergerak maju dengan kecepatan yang jauh lebih besar. Bahkan jika monster ada di sekitar kota, pasukan tempur akan dapat bergerak 13 mil dalam waktu sekitar setengah jam jika mereka bergegas. Sekitar 40 menit kemudian, di depan adalah tempat peristirahatan serigala bulan perak. Semua orang berhati-hati. Kapten Regu Taring Harimau sedikit melambaikan tangannya dan keenam anggota Regu Taring Harimau segera membelah menjadi dua kelompok dan bergerak di sekitar target dari arah yang berbeda. Mereka perlahan-lahan mengepung tempat mesin pelacakan ditampilkan. Tidak ada yang berani berbicara sepatah kata pun. Serigala bulan perak sangat sensitif. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Semua orang bergerak sangat hati-hati. Pergi! Kapten Taring Harimau melambaikan tangannya dan regu lain yang menerima sinyal bergerak pada saat yang sama. Suara mendesing! Suara mendesing! Suara mendesing! Kedua regu bergegas ke gang dari dua arah, satu di depan dan satu di belakang. Mereka berada sekitar 100 meter dari tempat itu. Keenam anggota melihat ke arah tempat, di mana serigala bulan perak seharusnya. Namun, mereka tidak melihat target mereka, hanya aroma sedikit darah di udara. HM? Wajah Kapten Taring Harimau berubah. Tidak baik. Hampir semua anggota Regu Taring Harimau bergegas mendekat, menuju tumpukan daging. Di sebelah tumpukan daging ada beberapa rambut perak. Sialan, mengutuk Sang Zehu saat dia menjambak rambutnya, seseorang mencurinya. Luo Feng tahu bahwa pasukan tempur meninggalkan sinyal pelacakan pada monster yang terluka parah. Karena serigala bulan perak terluka parah, ada kemungkinan sangat besar sinyal pelacakan berada di sana. Jadi dia cepat-cepat memindainya dengan kekuatan rohaninya dan menemukan sesuatu di bulunya, dan langsung memotongnya. Bajingan! Kapten Taring Harimau mengepalkan giginya dengan wajah muram. Selama ini tidak ada apa-apa. Wajah pria parubaya bermata satu itu tenggelam. Pergi, cahaya dingin melintas di mata Kapten Taring Harimau saat ia memerintahkan, berani mencuri makanan dari harimau. Mereka meminta kematian dengan mencuri barang-barang kami. Pasukan tempur itu baru saja membedah tubuh dan mungkin akan bergegas kembali ke pangkalan memasok hanya untuk aman. Jadi, saudara-saudara dari Regu Taring Harimau, mari kita bergegas kembali ke pangkalan penyedia secepat mungkin. Kami akan mencurinya kembali dari mereka ketika kami mengejar mereka. Ya, Kapten, kelima anggota itu segera patuh. Pergi, Kapten Taring Harimau dengan pembunuh melambaikan tangannya, dan anggota Regu Taring Harimau lainnya, yang sama marahnya, segera mengikuti kapten mereka menuju pangkalan penyedia. Bab 54, Basis Penyediaan Kembali. Malam berbintang. Di bawah langit berbintang, sebuah bayangan, seolah-olah kilat hitam, melaju ke depan di kota tingkat negara yang hancur. Kadang-kadang itu akan berjalan di sepanjang jalan, dan kadang-kadang harus melompat melalui sektor perumahan. Dalam beberapa saat saja, ia mencapai apartemen berlantai 6 tempat para anggota Regu Palu Api berada. Luo Feng ada di sini. Yap, sepertinya dia tidak terluka. Anggota Regu Palu Api menyaksikan Luo Feng memasuki tangga apartemen tempat tinggal melalui teropong mereka. Luo Feng tiba di atap beberapa saat kemudian. Kapten, Saudara Chen, Luo Feng tertawa ketika dia berteriak. Tidak ada luka, HM, tidak buruk. Jadi, bagaimana hasilnya? Apakah Anda dapat membunuh serigala bulan perak? Tidak peduli seberapa tenang Kapten Gao Feng, ia hanya tidak dapat menahan diri untuk tidak menanyakan pertanyaan ini. Chen Gu, saudara laki-laki Wei Jia, dan bahkan Sang Ke, yang masih terbaring di lantai, menatap Luo Feng penuh harap. Chen Gu bahkan dengan gembira mengatakan, sepertinya ransel Luo Feng telah menjadi lebih besar. Luo Feng tertawa, saudaraku, matamu benar-benar beracun. Ya, saya baru saja membunuh serigala bulan perak. Saya membedahnya dan memasukkan barang-barang ke dalam tas saya. Kamu benar-benar membunuhnya? Mata anggota Regu Palu Api melebar karena terkejut. Serigala bulan perak? Raja Serigala? Monster tipe serigala biasa sudah jarang ada di tempat pertama. Aku beruntung kali ini juga, Luo Feng tidak bisa membantu tetapi untuk mengatakan, aku takut kecepatan serigala bulan perak ini mencapai kecepatan suara. Kekuatan serangannya juga tidak masuk akal, dan bulunya sangat kuat. Jika bukan karena fakta bahwa itu sangat terluka di tempat pertama dan memiliki luka besar di perutnya, itu akan sangat sulit bagi saya untuk membunuhnya. Kecepatannya mendekati kecepatan suara? Melotot Chen Gu. Itu tidak masuk akal.
Seperti yang Anda harapkan dari Raja Serigala, itu bisa menyamai pemimpin gerombolan tipe babi tingkat rendah, kata Wei Tai karena terkejut. Tidak baik, wajah Gao Feng berubah secara dramatis. Luo Feng terkejut oleh Kapten. Kapten, ada apa? Apa yang terjadi? Mengikuti Luo Feng. Serigala bulan perak sudah sangat terluka, jadi aku yakin itu bertarung dengan beberapa pasukan tempur manusia di masa lalu, kata Gao Feng buru-buru. Pasukan tempur yang bertarung dengannya mungkin telah meninggalkan sinyal pelacakan pada bulunya. Jika pasukan tempur ini mengejar kami dan menemukan kami akan berada dalam masalah. Chen Gu mendengar dan juga menjadi kaget. Ya, kita tidak bisa main-main dengan pasukan tempur yang bisa sangat melukai serigala bulan perak. Mungkin ada petarung level Wargot? Ketika Luo Feng mendengar ini, dia tidak bisa membantu tetapi lega. Kapten, jangan khawatir. Saya mungkin tidak memiliki banyak pengalaman, tetapi secara alami saya banyak meneliti tentang pengetahuan umum yang harus saya ketahui sebelum memasuki hutan belantara untuk pertama kalinya. Setelah membunuh serigala bulan perak, saya memeriksanya, dan memang ada sinyal pelacakan di sana. Saya memotong bagian bulunya dulu, kata Luo Feng. Hanya setelah mendengar itu Gao Feng dan Chen Gu santai. Mereka khawatir tentang kurangnya pengalaman Luo Feng sebagai pemula. Karena mereka mencuri monster orang lain yang terluka parah, jika mereka berhasil mengejar, akan ada masalah. Zhang Ke terluka parah, jadi pasukan kami tidak bisa tinggal terlalu lama di hutan belantara. Semua orang beristirahat di sini. Saat besok cerah, kami akan berangkat ke pangkalan penyedia barang, kata Gao Feng. Ya, Kapten. Kelompok itu menanggapi dengan riang. Fajar hari kedua, Regu Palu Api diam-diam meninggalkan kota tingkat negara 0201 dan menuju ke pangkalan penyedia di sepanjang Jalan Raya Tua. Di basis pasokan sektor militer. Saudara Hei. Zhang Zihu sedang merokok dan mengobrol dengan kasar dengan kumis besar di sudut pangkalan penyedia. Pernahkah Anda melihat anggota regu pemadam kebakaran kembali baru-baru ini? Sialan, udang kecil Luo Feng itu membuatku membuang 100 juta. Saya tidak akan pernah puas jika saya tidak mengacaukannya. Belum. Menurut pendaftar, tidak ada berita tentang kembalinya Regu Palu Api. Tertawa kasar berkumis itu, harimau, jika Luo Feng mengacaukan kamu harus memberinya pelajaran di hutan belantara. Anda dilarang mengambil tindakan di basis pemasok. Tentu saja aku tahu itu, aku belum mau mati, tertawa Zhang Zehu. Tentara pemerintah mengelola kota-kota markas besar dan sektor militer di belakang layar. Tidak peduli berapa banyak pejuang saling membenci, mereka tidak akan berani bertarung di sektor militer. Jika mereka melakukannya, maka akan ada konsekuensi yang tragis. Faktanya, basis pasokan adalah area kecil yang ditarik oleh militer, sehingga mereka mengelola keselamatan dan semua yang lainnya di sana. Saudara Hei, beri aku panggilan ketika Luo Feng kembali, tertawa Zhang Zehu. Tentu, tidak masalah, tawa brutal berkumis besar itu. Zhang Zehu melempar puntung rokoknya ke lantai, menginjaknya, dan kemudian tertawa, baiklah saudara, saya berangkat. Bicara denganmu nanti. Zhang Zehu kemudian terus berjalan maju di pangkalan memasok. Ini disebut pangkalan, tetapi sebenarnya memiliki suasana seperti sektor perumahan. Zhang Zehu dengan cepat bertemu dengan dua anggota regu lainnya di bawah pohon besar di dekat gerbang pangkalan penyedia. Bagaimana, harimau? Tanya pria parubaya yang bermata satu dengan suara kecil. Belum kembali, sama sekali tidak ada berita sama sekali, tersenyum Zhang Zehu. Pria parubaya yang botak itu tertawa sedikit ke samping, jika belum ada satupun dari mereka yang kembali, maka aku yakin mereka semua mati dalam gerombolan monster. Baik jika mereka semua mati, tidak akan ada masalah. Pasukan taring harimau sama sekali tidak takut dengan Regu Palu Api, tetapi jika ada anggota Regu Palu Api bertahan, akan ada sedikit masalah. Pasukan pemadam kebakaran, HMPH, jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkanlah Luo Feng. Zhang Zehu tertawa dingin, berani membuat saya menghabiskan uang. Oh ya, sudahkah kalian tahu siapa yang mencuri pemburu kita? Tidak, pria parubaya bermata satu itu mengerutkan kening ketika dia menggelengkan kepalanya, tidak ada berita sama sekali. Kapten sedang minum karena marah di ruangan sekarang. Aku pikir, karena kita belum bisa bertemu mereka dalam perjalanan kembali, mungkin tidak ada kesempatan untuk mengetahui siapa yang mencuri pemburu kita, kata pria botak itu sambil menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, wajahnya berubah secara dramatis ketika dia menatap gerbang jauh dari basis pemasok. Dua lainnya memperhatikan ini dan menoleh sebagai tanggapan, dan wajah mereka juga berubah total. Gao Feng, Chen Gu, Wei Qing, Wei Tai, Luo Feng, dan Zhang Ke semuanya ada di gerbang pangkalan pemasok. A9, Gao Tua, sepertinya kamu mengalami masalah kali ini, penjaga melihat lengan Zhang Ke yang hilang dan membungkusnya.
Sial, jangan bawa itu. Monster-monster itu tidak membahayakan kita, tetapi anggota regu harimau sialan itu melakukannya. Mengutuk Gao Feng. Kapten, regu taring harimau ada di sana, Chen Gu tiba-tiba meraung dengan ganas. Pada saat ini, anggota regu palu api semuanya memalingkan kepala dan melihat 3 orang di bawah naungan pohon yang dingin tidak terlalu jauh. Setelah melihat ketiga orang ini, semua wajah anggota regu palu api menjadi marah. Zhang Ke, yang membawa ransel dan masih pucat, bahkan berteriak, "Jangan bergerak!" Zhang Zihu dan 2 lainnya melihat ke-6 anggota regu palu api dan terkejut, jadi mereka mulai berjalan pergi. Dalam hal ini, mereka adalah pelanggar. Tetapi mereka tidak berpikir bahwa Chen Gu akan melihat mereka. Masih berusaha lari? Teriak Gao Feng. Ke-6 anggota regu palu api bergegas mendekat, dan teriakan itu menimbulkan sedikit perhatian dari para pejuang lain di pangkalan penyedia. Pada saat ini, Zhang Zihu dan 2 lainnya berhenti berlari. Jika mereka benar-benar lolos, bukankah itu mengakui kesalahan mereka? Meskipun mereka melakukannya, mereka tidak bisa mengakuinya. Gao Feng, untuk apa kamu berteriak? Teriak lelaki parubaya yang bermata satu itu ketika dia berbalik, menurutmu di mana ini? Ini adalah sektor militer, basis pasokan bagi para pejuang. Apakah ini jenis tempat bagi Anda untuk bertindak liar? Jika kamu ingin bertindak liar, lihat tempat itu dulu, tawa pria botak itu dengan dingin. Tidak peduli apa, Anda tidak dapat mundur. Masih bertingkah sombong? Kedua tangan Gao Feng meraih palu. Dia mengayunkan palu saat dia dengan ganas menuduh mereka dengan mata merah, "Kamu meminta pemukulan." Wajah pria parubaya bermata satu, Zhang Zihu, dan pria botak itu berubah total. Mereka tidak mengatakan apa-apa, karena mereka salah. Bip! 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 Peluit tindik telinga berdering, dan 12 pria berseragam berpisah dan dikenakan biaya dari jauh. Kapten Regu berteriak, "Letakkan senjatamu ke bawah, jangan berkelahi di pangkalan pemasok, atau penjaga kami memiliki hak untuk membunuhmu." Babak 55, membagi rampasan. Teriakan dan suara peluit menarik cukup banyak pejuang ke daerah ini. Itu adalah Regu Palu Api, melawan mereka dari Regu Taring Harimau. Kenapa mereka berdebat? Mendiskusikan para pejuang. Pasukan Palu Api dan pasukan Taring Harimau cukup terkenal di kota Jiangnan. Di bawah komando penjaga pangkalan penyelamat, Regu Palu Api memaksa diri mereka untuk tenang, karena tidak ada yang diizinkan untuk menantang otoritas militer. "Berhenti!" teriak agresif. Luo Feng menoleh dan melihat seorang pria kurus membawa 2 anggota Regu Taring Harimau lainnya. Chen Gu berkata dengan tenang di samping Luo Feng, "Luo Feng, ini adalah Kapten Regu Taring Harimau, Pan Ya. Julukannya adalah Tiger Fang, dan dia menggunakan pedang sebagai senjatanya. Dia bukan seseorang yang Anda ingin main-main." Luo Feng tidak bisa tidak terkejut, pria pendek, kurus, dan tampaknya tidak signifikan ini sebenarnya adalah Kapten Regu Taring Harimau. Tiger Fang. Luo Feng dengan hati-hati menatap pria itu, Tiger Fang. Tatapannya kemudian bergerak menuju Zhang Zihu, yang berada di belakang kaptennya. Ketika tatapan Luo Feng tertuju pada Zhang Zihu tersenyum. Dia kemudian tertawa pada dirinya sendiri dengan dingin, tetap bersikap sombong, "Zhang Zihu. Saya tidak hanya akan membuat Anda, tetapi juga seluruh pasukan Taring Harimau Anda menderita. Tandai kata-kata saya." Sebelum Luo Feng memasuki hutan belantara, dia berpikir bahwa tindakan Zhang Haobai yang berusaha mematahkan lengan dan kakinya kejam. Sekarang dia melihat situasinya saat ini. Pasukan Taring Harimau hanya memiliki sedikit kebencian terhadapnya, namun mereka mencoba untuk menghilangkan seluruh pasukannya dan berpura-pura bahwa tidak ada yang terjadi. Apa yang dilakukan Zhang Haobai tidak seberapa dibandingkan dengan tindakan pasukan Harimau Fang. "Kapten! Kapten!" Zhang Zihu dan 2 lainnya berdiri di belakang kapten mereka. Kerumunan besar sedang menyaksikan berdiri di antara pasukan Taring Harimau dan pasukan Palu Api. Pada saat itu, Kapten Regu Patroli dengan dingin berkata, "Gao Feng, Pan Ya, saya tidak peduli tentang apa yang harus Anda diskusikan. Namun, jika Anda berdua mengambil tindakan, jangan salahkan saya. Saudara, mari kita pergi." Kapten melambaikan tangannya, karena dia terlalu malas untuk menonton. Dengan peringatannya, dia cukup yakin bahwa orang-orang ini tidak akan berani main-main. "Tiger Fang." Gao Feng tertawa dingin, "Kamu benar-benar kejam. Aku, Gao Feng, tentu meremehkanmu. Saya tidak berpikir Anda akan melakukan sesuatu yang begitu kejam dan seram. Pertama, Anda diam-diam menyerang kami dengan senapan sniper dari jauh, dan kemudian Anda menarik gerombolan monster untuk mengelilingi pasukan kami, memberi kami hampir tidak ada peluang untuk selamat. Kecuali seseorang yang kuat datang dan menyelamatkan kita, pasukan kita akan hancur."
Para pejuang yang menyaksikan tiba-tiba menjadi gempar. Pasukan taring harimau terlalu kejam. Gao Feng, jangan bicara omong kosong, Kapten Taring Harimau tertawa dingin. Pasukan taring harimau saya tidak melakukan hal seperti itu, jadi jangan salahkan pada pasukan kami. Tidak peduli apa, mereka tidak dapat mengakui bahwa mereka melakukan hal seperti itu. Begitu mereka mengakuinya, pasukan taring macanya akan berada dalam kesulitan besar. Lengan kakakku ditabrak oleh salah satu peluru senapan sniper Anda, kata Gao Feng dengan wajah muram. Jika aku bilang kita tidak, maka kita tidak melakukannya, kata Kapten Taring Harimau dengan dingin. Jika kamu punya bukti, bawa ke agen keamanan dan biarkan mereka yang memutuskan. Jangan sembarangan omong kosong Anda di sini. Saudara, ayo pergi. Kapten Regu Taring Harimau langsung dan tidak mau berbicara banyak dengan Regu Palu Api. Gao Feng, Chen Gu, dan yang lainnya semuanya memiliki wajah jelek dan Luo Feng mengepalkan giginya dengan marah. Namun, Luo Feng jelas. Kelompoknya tidak punya bukti sama sekali. Meskipun ada banyak kasus pejuang saling membunuh karena harta berharga di hutan belantara, kebanyakan dari mereka tidak bisa mengeluarkan bukti apapun. Karena tidak ada bukti, Dojo Limits tidak akan bisa membantu. HMPH, ayo pergi. Perintah Gao Feng saat dia dengan dingin menyaksikan Regu Taring Harimau pergi. Anggota Regu Palu Api hanya bisa menahan kemarahan mereka saat mereka pergi. Penyediaan basis, Villa A9 akan menjadi tempat peristirahatan sementara pasukan pemadam kebakaran. Kapten, tidak perlu marah sekarang, kata Luo Feng, kita bisa membiarkan anggota Regu Taring Harimau memiliki kebanggaan mereka. Tidak akan terlambat untuk berurusan dengan mereka setelah mereka memasuki hutan belantara. Kata-kata Luo Feng menyebabkan anggota pasukan Regu Pemadam Api yang marah mengeluarkan senyum. Chen Gu menepuk pundak Luo Feng, ya, pasukan kami memiliki Anda, Luo Feng. Menghancurkan mereka tidak akan sulit. Bahkan 10 tahun tidak akan terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendamnya, tertawa Gao Feng sambil menyeringai, dan kita bahkan tidak perlu menunggu terlalu lama. Dengan Luo Feng, pasukan taring macan akan hancur. Pada saat ini, anggota Regu Palu Api semuanya tersenyum, dan bahkan sang menghela nafas lega yang langka. Pembaca roh semua memiliki periode pertumbuhan yang cepat. Kemampuan Luo Feng sudah menakutkan, dan itu akan terus terbang. Anda dapat mengatakan bahwa pasukan taring harimau hampir tidak memiliki harapan sama sekali. Pasukan taring harimau kesampingkan, mari kita berurusan dengan rampasan yang kita dapatkan dari berburu monster, kata Gao Feng, meskipun kami tidak pergi terlalu lama kali ini, kami berburu 4 monster tingkat komandan, sebuah tangki haus darah, sebuah 2 ekor ocelot, seekor singa, dan seorang pemburu. Dalam perjalanan mereka kembali ke pangkalan penyedia, Luo Feng dan yang lainnya bertemu dengan monster tingkat mastif singa tingkat komandan tingkat rendah. Dengan Luo Feng dan Gao Feng di sana, mereka dengan mudah membunuhnya. Namun, basis pasokan tidak terlalu besar, jadi akan sangat mencolok jika kita membawa keluar dan mencoba menjual bahan-bahan pemburu. Pada saat itu, kami akan menarik perhatian pasukan tempur yang sangat melukai serigala bulan perak, kata Gao Feng dengan serius. Ya. Chen Gu mengangguk setuju, tunggu sampai kita kembali ke kota untuk menjual materi pemburu. Kami akan menjual bahan monster lain di sini. Untuk pasukan tempur, itu bukan monster tingkat prajurit yang bernilai uang, tetapi monster tingkat komandan. Tak perlu dikatakan, masing-masing monster tingkat pemimpin gerombolan yang mengerikan itu bernilai 1 ton. Sedangkan untuk serigala bulan perak tingkat komandan tingkat tinggi, itu tidak hanya monster langka, tetapi juga raja serigala. Harganya pasti akan sama dengan pemimpin gerombolan tingkat rendah normal, jadi itu juga akan bernilai 1 ton. Semua orang makan dan istirahat, kita akan menjualnya nanti, tersenyum Gao Feng. Setelah makan, ke-6 anggota Regu Palu Api menemukan perwakilan dari aliansi SDM, dan langsung menjual kepadanya bahan-bahan monster. Selain bahan serigala bulan perak, mereka menjual segalanya. Di Villa A9, Regu Palu Api berkerumun di sekitar komputer dan membagi uang. Luo Feng mengumpulkan banyak bahan dari monster level prajurit, baik itu level G atau level F, rata-rata, masing-masing bahan monster level prajurit bernilai 6.000. Dengan kata lain, Luo Feng mendapat sekitar 120.000 dari monster tingkat prajurit, kapten itu membagi uang itu, Wei Tai mengumpulkan bahan dari 12 monster tingkat tentara, dan mereka semua level F, rata-rata, masing-masing bernilai sekitar 8.000, jadi kira-kira totalnya 100.000. Jumlah bahan yang Wei Qing kumpulkan dari monster tingkat prajurit. Sang Ke mengumpulkan bahan-bahan dari 11 monster tingkat prajurit yang berbeda. Baiklah, selanjutnya, kita akan membagi rampasan dari monster tingkat komandan. Semua bahan dari ocelot ekor kembar bernilai sekitar 12 juta, Gao Feng memandangi kelompok itu, aku melakukan sebagian besar pekerjaan dalam memburunya.
Jika tidak ada kecelakaan, saya akan mendapatkan 60% dari itu, tapi... Setelah membunuhnya, kami diserang oleh gerombolan monster dan Luo Feng menyelamatkan kita semua. Luo Feng banyak membantu. Dan Zhangke menerima luka berat, jadi karena dia cacat, dia akan mendapatkan 60% dari uang dari monster tingkat komandan ini. Saya akan mendapat 10%, Luo Feng akan mendapat 15%, dan Wei Tai, Wei Qing, dan Chen Gu masing-masing mendapat 5%. Tidak ada yang punya keluhan, kan? Kata Gao Feng. Tidak ada keluhan, Luo Feng mengangguk. Sebuah aturan dalam pasukan tempur, jika seseorang menjadi cacat karena pertempuran, ia mendapat 60% rampasan. Ini juga dianggap sebagai semacam subsidi. Jadi, dari 12 juta ini, 7,2 juta pergi ke Zhangke, 1,8 juta ke Luo Feng. Saya mendapatkan 1,2 juta, Chen Gu dan yang lainnya mendapat 600.000 masing-masing. Gao Feng memasukkan angka-angka, monster Mastiff singa yang kami bunuh dalam perjalanan kembali bernilai 10 juta. Semua orang berkontribusi cukup banyak dalam pertempuran ini, jadi aku dan Luo Feng masing-masing mendapat 30%. Chen Gu, Wei Tai, Wei Qing, dan Zhangke masing-masing mendapat 10%. Tidak ada keluhan, kan? Semua orang mengangguk. Sebenarnya, Zhangke tidak melakukan apapun dalam pertempuran itu, tetapi semua orang ingin memberinya uang. Zhangke sendiri tidak mengatakan apa-apa. Pasukan tempur cukup berbelas kasih. Luo Feng dan aku mendapat masing-masing 3 juta, dan yang lain mendapat 1 juta masing-masing. Gao Feng sedikit tersenyum, tangki haus darah paling berharga, mencapai 16 juta. Chen Gu melakukan paling banyak pekerjaan, dia membunuhnya dalam satu pukulan, jadi dia mendapat 60%. Semua orang berkontribusi juga, jadi Luo Feng, Wei Tai, Wei Qing, dan Zhangke masing-masing mendapat 10%. Tidak perlu menyertakan saya. Tentu saja, Gao Feng adalah orang terkaya di pasukan tempur. Biasanya, Gao Feng melakukan sebagian besar pekerjaan saat berburu monster tingkat komandan. Jadi selama bertahun-tahun, jumlah uang yang dihasilkan Gao Feng bisa mencapai 10 kali lebih tinggi dari uang orang lain. Itu sebabnya Gao Feng cukup sederhana jika dia tidak berbuat banyak dalam perkelahian. Dengan kata lain, Chen Gu mendapat 9,6 juta. Zhangke, Luo Feng, Wei Qing, dan Wei Tai masing-masing mendapat 1,6 juta. Secara keseluruhan, Chen Gu mendapat 11,26 juta, Luo Feng mendapat 6,52 juta, aku mendapat 4,2 juta, Zhangke mendapat 9,91 juta, Wei Tai mendapat 3,3 juta, dan Wei Qing mendapat 3,32 juta. Gao Feng melaporkan total akhir dan tertawa, tentu saja, kita masih memiliki harta kita. Bahan-bahan serigala bulan perak, yang pasti akan memberi kita 1 ton. Bab 56, kembali ke kota, latar belakang Susin. Namun, Luo Feng bertanggung jawab untuk melacak, membunuh, membedah, dan membawa kembali bahan serigala bulan perak. Dia melakukan semuanya sendiri, tertawa Gao Feng, jadi Luo Feng dapat mengklaim jumlah maksimum, 80%. Sedangkan sisanya, 20%, kami akan membaginya secara merata di antara kami berlima. Ini adalah aturan di pasukan tempur. Bahkan jika satu orang melakukan semua pekerjaan, dia harus memberi orang lain sedikit juga. Biasanya, ketika membunuh monster tingkat komandan, orang yang melakukan sebagian besar pekerjaan bisa mendapatkan paling banyak 60%. Dalam hal ini, di mana Luo Feng melakukan semua pekerjaan, dia bisa mendapatkan paling banyak 80%. Luo Feng, penghasilan Anda kali ini mungkin melebihi jumlah yang saya dapatkan selama 10 tahun terakhir. Chen Gu tidak bisa membantu tetapi berteriak di samping. Anda lebih baik memperlakukan kita semua malam ini. Ya, kamu lebih baik. Hancurkan pria kaya ini, diikuti Wei Tai dan Wei Qing. Bahkan Sang Zehu dari pasukan taring harimau, hanya memperoleh 100 juta dari 2 tahun kerja keras. Dan Sang Zehu berada di puncaknya dalam 2 tahun itu. Sebelum dia menghasilkan lebih sedikit uang. Dengan kata lain, Zhang Zehu mungkin hanya menghasilkan 300 hingga 400 juta dari semua tahun kerja ini. Adapun Luo Feng, hanya sekali ini membuatnya kaya. Namun, tidak sembarang orang bisa membunuh pemburu. Tentu saja, dengan kekuatan Luo Feng, dia bisa menghasilkan banyak uang. Kekuatan adalah segalanya dalam lingkaran pejuang, dan mereka yang punya uang biasanya luar biasa. Tentu saja, bagaimana mungkin aku tidak? Saya akan memperlakukan semua orang di pasar aliansi SDM, tertawa Luo Feng. Saya akan membagi uang terlebih dahulu dan mengirimkannya ke masing-masing akun Anda. Kata Gao Feng sambil tertawa. Di depan semua orang, dia mentransfer uang yang dia terima dari sebelumnya ke setiap akun anggota Regu Palu Api satu persatu.
Semua orang diregu tahu nama pengguna dan kata sandi satu sama lain untuk akun publik mereka. Biasanya, mereka membagi uang tepat ketika mereka mendapatkannya. Pada sore hari yang sama, Luo Feng dan yang lainnya naik kereta ke rumah. Kereta akan memasuki stasiun. Pelanggan yang turun, tolong persiapkan barang-barang Anda. Suara rekaman berdering di seluruh gerbong kereta, dan dengan suara, "Hua," pintu gerbong kereta terbuka. "Pergi!" Gao Feng, Luo Feng, Zhang Ke, Chen Gu, dan saudara-saudara Wei Jia semua keluar. Begitu banyak orang, Luo Feng melangkah keluar dari kereta dan melihat sejumlah besar turis di stasiun kereta. Banyak orang berkerumun terlihat sedang menunggu kereta melalui kaca stasiun kereta. Kota utama di kota yang berkantor pusat memiliki populasi lebih dari 100 juta, jadi orang bisa membayangkan betapa semaraknya di stasiun kereta api di sana. Ini disebut popularitas mengepul. Saudara, terima kasih senjata di tangan kita, karena kita sekali lagi kembali ke kota hidup-hidup. Kata Gao Feng syukur. Kami kembali ke kota manusia. Luo Feng juga kaget di dalam. Meskipun dia berada di hutan belantara hanya selama 7-8 hari, tempat itu sunyi, hancur, dan kosong. Kota-kota di hutan belantara bahkan tidak bisa dikenali sebagai kota. Ada sejumlah besar monster, jadi Luo Feng dan yang lainnya selalu harus melangkah hati-hati karena takut dikelilingi oleh mereka. Hanya kota-kota markas. Ini adalah satu-satunya tempat yang aman bagi manusia untuk hidup. Ini adalah tempat di mana ada peradaban. Kota-kota markas, pangkalan terakhir untuk kemanusiaan, sebuah pemikiran muncul dari hati Luo Feng. Ini untuk kota-kota umat manusia yang menjadi pejuang yang kuat berdiri. Sedangkan bagi saya dapat dengan mudah membunuh monster tingkat prajurit biasa dan bahkan monster tingkat komandan tingkat rendah. Namun, bahkan dengan senjata, orang biasa akan berada dalam situasi yang sangat buruk melawan monster tingkat komandan. Mengapa negara memberikan pejuang hak khusus? Mengapa seluruh dunia mendorong pejuang untuk berburu monster? Karena semakin banyak monster yang diburu, semakin aman kota-kota manusia menjadi. Halo, aku mungkin akan bisa pulang larut malam hari ini. Zhang Ke memegang teleponnya dengan senyum di wajahnya. Ya, aku akan tinggal di rumah untuk waktu yang sangat lama, jadi aku akan tentu menyenangkan istri saya. Siapa yang bisa mengira bahwa seseorang yang kehilangan lengannya dapat memiliki senyum yang jujur dan alami di wajahnya saat ini. Jauh di lubuk hati, para pejuang yang bertarung di perbatasan hidup dan mati di hutan belantara selalu mengkhawatirkan keluarga mereka. Luo Feng juga menelepon telepon rumahnya. Feng. Mata Luo Feng menjadi tidak nyaman ketika dia mendengar suara yang akrab ini, dan dia menjawab, "Bu, saya mungkin akan pulang larut malam, jadi kalian tidak perlu menunggu saya untuk makan malam." "Malam ini?" Ibunya jelas gembira. Baiklah. Ayahmu ada di luar dengan kakakmu, aku akan memberitahu mereka untuk mengangkat telepon." "Tidak perlu, aku akan kembali malam ini." Hati Luo Feng terasa hangat. Ini adalah rumah, tempat Luo Feng membela. "Luo Feng, pergi, naik mobil khusus pejuang khusus aliansi HR, perintah Gao Feng." Yang lain sudah mulai pergi. Kedatangan. Luo Feng menutup telepon dan segera bergabung dengan yang lain. Mereka mengendarai di jalur pejuang eksklusif. Di ujung jalan ada daerah kecil, di mana ada mobil khusus dari Dojo Limits, Thunder Dojo, aliansi SDM, dan bahkan beberapa aliansi bawah tanah menunggu pejuang mereka. Ketika mereka melihat Luo Feng dan yang lainnya keluar, semua sopir bersorak. Pergi ke pasar aliansi." Gao Feng dan yang lainnya langsung masuk ke mobil pasar aliansi. Baik. SUV besar dan nyaman dihidupkan, dikunci, dan dengan langkah di pedal gas, bergerak maju. Di dalam mobil, "Luo Feng, kita akan segera berada di pasar aliansi," tertawa Chen Gu sambil menatap Luo Feng. "Mungkin cewek Susin dari terakhir kali masih ada di sana." "Luo Feng, sekarang setelah kamu kembali dari hutan belantara, kamu lebih baik menyampaikan perasaanmu dan memulai hubungan itu." "Kamu cabul," tegur Gao Feng saat dia tertawa, dan kemudian melihat ke arah Luo Feng. "Luo Feng," kata nasihat. Gadis kecil itu Susin berhasil menjadi manajer bar di lobi pada usia yang begitu muda, jadi dia bukan sembarang orang. Dia mungkin memiliki semacam latar belakang, jadi perhatikan itu. Luo Feng mengangguk. Dia juga memiliki perasaan yang sama. Di sekolah, Susin sangat normal. Namun, di bar di lobi pasar aliansi, udara di sekitar Susin benar-benar berbeda. Jika kita mengatakan dia sangat pemalu di masa lalu, maka sekarang dia bersinar seperti cahaya yang terang. "Apakah kalian berbicara tentang wanita Susin?" tanya pengemudi dengan nada terkejut. "Kamu kenal Susin?" Luo Feng memandang ke arahnya.
Tentu saja saya lakukan, kata pengemudi itu sambil tertawa, kami selalu pergi ke pasar aliansi, jadi kami semua saudara yang pergi ke sana untuk mengobrol jelas tahu tentang wanita Susin. Meskipun dia tidak cantik sekali, hehe, siapapun yang bisa menikahinya akan memiliki kehidupan yang sangat santai. Wajah Gao Feng sedikit berubah, jangan bilang bahwa dia berasal dari salah satu dari 12 keluarga besar aliansi di negara ini, keluarga Su. Ya, tepatnya keluarga Su. Saya mendengar bahwa status keluarga Su di negara ini cukup tinggi, kata pengemudi sambil mengangguk. Luo Feng juga terkejut saat mendengar ini. Aliansi ini terdiri dari keluarga dan perusahaan super kaya dari Amerika, Eropa, DLL. Anda dapat mengatakan bahwa semua keluarga besar dan kuat dari seluruh dunia membentuk aliansi bersama. Mereka mengendalikan ekonomi dunia bersama-sama dan semua pasukan pemerintah tidak punya pilihan selain hidup berdampingan secara damai dengan mereka. Dan dalam aliansi, selain 9 keluarga besar di puncak, masih ada lusinan keluarga lain yang berada di peringkat 1 dalam aliansi, di samping korporasi. Masing-masing keluarga ini memiliki jumlah kekayaan yang luar biasa dan jumlah kekuatan yang menakjubkan. Brengsek, itu terlalu banyak latar belakang, melotot Chen Gu. Aku tahu nama gadis ini adalah Su, tapi aku tidak berpikir dia berasal dari keluarga Su. Kakak Luo Feng, bahkan kakak besar tidak dapat membantu Anda mendapatkan gadis ini Susin, itu terlalu sulit. Sulit, tapi Luo Feng kita tidak buruk sama sekali, kata Gao Feng. Chen Gu, Wei Tai, Wei Qing, dan sang kesemua mulai tertawa. Dari sudut pandang mereka, Luo Feng adalah pembaca semangat yang kekuatannya hanya akan menjadi lebih mengerikan. Fang Tua. Gao Feng berbicara melalui teleponnya, ya, ini aku. Tentu saja kami memiliki sesuatu yang baik untuk Anda, atau mengapa saya memanggil Anda? Nilainya lebih dari 100 juta pasti. Baiklah, tidak ada masalah. Setelah menelepon, Gao Feng menatap yang lain di mata, saya memberitahu Fang Tua. Ketika kami sampai di pasar aliansi, kami akan langsung naik. Oke, Luo Feng dan yang lainnya mengangguk. Beberapa saat kemudian, mobil khusus melewati garis keamanan tentara dan langsung menuju ke gerbang lobi pasar aliansi. Semua anggota regu palu api semuanya turun dari mobil ketika pintunya terbuka. Bapak Gao Feng, Menir Fang sudah menunggu di lantai atas, tersenyum seorang wanita cantik yang tampak cakap dengan rambut dan telinga pendek. Baik. Gao Feng, Luo Feng, dan yang lainnya tidak banyak bicara dan langsung pergi ke lobi. Di lobi yang mewah, ada cukup banyak pejuang yang mengobrol ke arah bar. Tatapan Luo Feng memindai bar, tidak di sini? Kemudian dia menyadari bahwa perguruan tinggi dimulai sekitar tanggal ini, dan bahkan perguruan tinggi reguler menjalani pelatihan militer ketika mereka mulai. Dan hari ini bukan akhir pekan, jadi tidak aneh kalau Susin tidak ada di sini. Ding! Pintu lift terbuka dan anggota regu palu api masuk. Bip! Wanita itu berdiri di depan pintu lift dan menekan 21. Dia kemudian mengarahkan matanya dengan detektor, bip, lewat, selamat datang Nyonya Liu. Menir Fang sedang menunggu di lantai 21, tersenyum wanita itu. Luo Feng dan yang lainnya mengangguk. Lift dengan cepat naik dan tidak berhenti sampai mereka tiba di sana. Hanya sedikit, ding, pintu lift terbuka. Mereka tiba di lantai 21. Babak 57, harga, ekstasi. Setelah berjalan keluar dari lift, ada ruang istirahat yang sangat besar. Hanya saja satu ruang istirahat itu mungkin sekitar 300 hingga 400 meter persegi. Di ruang istirahat ada beberapa sofa bar, di mana beberapa orang menunggu untuk bertemu Menir Feng. Namun, mereka melihat regu pejuang yang tidak perlu menunggu sama sekali. Mereka langsung berjalan menuju kantor Menir Fang. Menir Fang ada di dalam, silakan, wanita Liu langsung membawa Luo Feng dan yang lainnya ke kantor Menir Fang. Di kantor, Luo Feng melihat sekeliling. Ornamen di sekelilingnya berkilau dan lantainya terbuat dari kaca yang kuat. Di bawah kaca yang dikeraskan itu ada sungai dengan ikan berenang di dalamnya. Orang dapat melihat sedikit ikan di bawah sambil berdiri di atas kaca yang dikeraskan. Betapa mewahnya, pikir Luo Feng pada dirinya sendiri. Gao Feng, sepertinya kalian benar-benar membuat sedikit kali ini, seorang lelaki tua botak dengan wajah bundar meninggalkan kursinya dan tertawa ketika dia berjalan, di sini, datang dan duduk. Kelompok itu duduk di sofa saling berhadapan di sisi kantor. Jadi, apa yang kamu miliki saat ini? Orang tua berwajah bulat itu tertawa sambil berkata, ayo kita lihat. Pak Tua, saya akan membuka mata Anda kali ini, tertawa Gao Feng. Seorang menir besar seperti Anda menerima cukup banyak pasukan tempur, tetapi Anda jarang akan melihat sesuatu seperti ini. Luo Feng, lepaskan.
Oh. Menir Fang terkejut dan matanya menyala. Luo Feng tertawa ketika dia melihat reaksi Menir Fang ketika dia mengeluarkan bulu berharga serigala bulan perak dari ransel di samping kakinya. Dia meletakkan bulu di tanah dan menyebarkannya. Seolah-olah itu adalah serigala bulan perak datar. Anda bisa merasakan niat membunuh serigala bulan perak darinya. Hunter. Menir Fang sangat terkejut sehingga dia tidak bisa membantu tetapi untuk berdiri. Di sana, Menir Fang sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara dalam dialek kota kelahirannya. Gao tua, ini pasti sesuatu. Untuk pemburu menjadi sebesar ini, itu mungkin seorang komandan tingkat tinggi. Dengan kecepatan serigala bulan perak, bahkan seorang pria kuat yang baru saja melangkah ke level War God akan kesulitan membunuhnya. Kecepatan serigala bulan perak memang mengejutkan. Ketika terluka parah, itu bisa mencapai kecepatan suara. Orang bisa membayangkan seberapa cepat jika tidak terluka. Bulunya cukup lengkap, inspeksi Menir Fang. Sepertinya bulunya dipotong di sepanjang lukanya. Namun, itu memang cukup lengkap. Mata Menir Fang berkedip. Bulu serigala bulan perak memang salah satu bahan terbaik untuk pakaian di seluruh dunia. Meskipun bulu ini memiliki kegunaan lain, tokoh-tokoh penting dunia bersedia membeli pakaian yang terbuat dari bulu ini dengan harga tinggi. Beri aku sebentar, Menir Fang langsung berlari ke meja kantornya. Dan dia dengan cepat mengambil brankas yang terkunci dan, sambil memegangnya, berlari kembali. Gao Feng, kalian tidak perlu memperpanjang ini lagi. Keluarkan semua bahan pemburu lainnya, tawa Menir Fang sambil membujuk. Pada saat yang sama, ia membuka brankas yang dikunci, yang berisi peralatan rumit. Setelah mengaktifkannya, lampu merah bersinar dari bagian atas peralatan. Luo Feng mengeluarkan hal-hal lain satu persatu. Mata khusus, cakar, taring, tulang-tulang kaki. Koleksi yang cukup lengkap. Mata Menir Fang dipenuhi dengan cahaya ketika peralatan menyorotkan lampu merahnya pada bulu, dan segera setelah itu, mata, cakar, taring. Peralatan itu menampilkan nomor di layar kecilnya. Ekspresi Menir Fang serius ketika dia menatap nomor itu, dan pada saat yang sama, mengetik informasi melalui keyboard virtual. Beberapa saat kemudian, bahan-bahan ini memang dari pemburu yang sama. Dan pemburu ini, memang seorang komandan tingkat tinggi. Tepat ketika Menir Fang selesai mengatakan itu, Gao Feng tertawa di samping ketika dia berkata, itu harus menjadi komandan tingkat tinggi yang mendekati level pemimpin gerombolan. Bahkan dalam kategori monster tingkat komandan tingkat tinggi, ada perbedaan besar. Monster yang baru saja melangkah ke level komandan tingkat tinggi dan monster level komandan tingkat tinggi yang mendekati level pemimpin gerombolan bisa memiliki perbedaan besar dalam kekuatan. Secara alami, harga material mereka juga sangat berbeda. Hehe, tentu saja, aku tidak bisa menyembunyikan hal itu dari kalian, tawa Menir Fang. Baiklah, sebutkan harganya. Anggota Regu Palu Api saling memandang, dan tatapan Gao Feng mengisyaratkan Luo Feng. Luo Feng tertawa ketika berbicara, Menir Fang, apa yang menurut Anda harga yang sesuai? Di Home of Limits dan pasar internet aliansi SDM, ada banyak harga untuk seorang pemburu. Luo Feng jelas tahu bahwa monster level komandan tingkat tinggi akan menjual dengan harga lebih rendah ke Dojo Limits karena Dojo Limits akan memberikan sedikit kontribusi poin sebagai imbalan. Sedangkan untuk pasar aliansi SDM, monster tingkat komandan tingkat tinggi biasanya dalam kisaran 50 juta hingga 500 juta dolar. Tentu saja, seorang pemburu secara alami kuat, langka, dan merupakan raja serigala, sehingga harganya juga harus melampaui batas harga normal. Bagaimana dengan ini? Bahan-bahan ini memang bagus. 600 juta dolar Cina, kata Menir Fang setelah menarik napas panjang. Bahkan baginya, dia jarang membuat bisnis besar. Bahan dari monster tingkat pemimpin gerombolan tingkat rendah juga biasanya pergi untuk harga ini. Gao Feng, Luo Feng, dan yang lainnya sudah membahas harganya sebelum datang ke sini. Luo Feng membaca di papan diskusi pejuang bahwa seseorang menjual seorang pemburu, tingkat komandan tingkat menengah, seharga sekitar 50 juta dolar bumi di Amerika Selatan. 50 juta dolar bumi setara dengan 175 juta dolar Cina. Jika pemburu tingkat komandan tingkat menengah dapat menjual sebanyak ini, maka tingkat komandan tingkat tinggi ini harus bernilai jauh lebih, terutama karena sudah mendekati level pemimpin gerombolan. Old Fang, harga Anda terlalu rendah, kata Gao Feng sambil mengerutkan kening. Pemburu tingkat komandan tingkat menengah sudah bisa menjual 175 juta dolar Cina di Amerika Selatan. 900 juta hingga 1 miliar dolar seharusnya tidak menjadi masalah bagi kita. Gao Feng, jangan bermain-main denganku.
Itu tidak akan pernah bisa mencapai harga 900 juta hingga 1 miliar, tawa Meneer Fang dengan getir. Luo Feng tertawa ketika melihat ini. Sebenarnya, pasukan sampai pada kesimpulan bahwa pemburu ini harus bisa menjual sekitar 700 hingga 800 juta saat mereka sedang berdiskusi. Kapten Gao Feng hanya menakuti Meneer Fang dengan mengatakan ini. Berburu serigala bulan perak ini menelan biaya lengan kakakku, kata Gao Feng dengan wajah jelek, aku tidak akan mengatakan lagi. 800 juta dolar Cina. Jika Anda menerima, maka kami memiliki kesepakatan. Kalau tidak, aku bisa menemukan orang lain. Karena hubungan kami, saya langsung datang ke Fang Tua tanpa menemukan orang lain terlebih dahulu. Meneer Fang melirik Zhang Ke, memang. Zhang Ke kehilangan lengan. Sepertinya Meneer Fang tidak bisa membayar harga ini. Ayo pergi. Gao Feng berdiri, dan Luo Feng segera mulai mengepak bahan serigala bulan perak. 750 juta, batasku, kata Meneer Fang sambil mengerutkan kening. Namun, Gao Feng tidak mengeluarkan suara, dan Luo Feng langsung selesai berkemas. Pergi, Gao Feng mulai keluar. Gao Feng, 750 juta sudah cukup bagus, desah Meneer Fang. Ketika dia melihat Gao Feng dan yang lainnya menuju keluar, dia berteriak, kembalilah, kami akan melakukan harga Anda. Luo Feng, Gao Feng, Chen Gu, dan yang lainnya di pintu saling memandang dan tersenyum. Ada beberapa lusin Meneer yang membeli materi monster di pasar aliansi SDM. Pasar aliansi SDM berjalan dengan sistem eliminasi. Dengan kata lain, mereka yang melakukan yang terburuk setiap tahun secara langsung mengambil posisi manajernya dari mereka. Secara alami, orang baru datang untuk menggantikan mereka. Di bawah tekanan seperti itu, tentu saja, setiap Meneer mencoba mencari cara untuk mengumpulkan bahan monster dari pejuang. Di kantor, kamu para pejuang sekarang terlalu kejam, kata Meneer Fang ketika dia sedang mengerjakan transaksi, tetapi dia juga berterima kasih. Setiap Meneer dan bahkan setiap agen dari setiap sektor saling bersaing satu sama lain untuk membeli bahan dari para pejuang. Ketika harga menjadi lebih jelas dan lebih jelas, keuntungan kami menjadi semakin rendah. Melihat bagaimana kalian hanya menghasilkan 800 juta dalam satu nafas, itu bahkan membuat saya ingin berburu monster di hutan belantara. Sedihnya, sekantong tulang tua seperti saya mungkin bahkan tidak bisa mengalahkan monster tingkat prajurit. Ketika dia mengatakan itu, Meneer Fang sedang melakukan transaksi ke setiap akun. Meneer Fang, aset pribadimu mungkin melebihi milikku dengan semua campur tanganmu selama ini, tawa Gao Feng. Keberuntungan. Kadang-kadang saya akan menemukan sesuatu yang besar, dan saya dapat menghasilkan banyak uang, Meneer Fang tersenyum. Gao Feng tertawa, dengan ini, Anda mungkin akan menghasilkan keuntungan setidaknya 8 digit. Tidak sebanyak itu, Meneer Fang menggelengkan kepalanya, oke, sudah selesai. Saya mentransfer 800 juta dolar Cina ke akun pasukan tempur Anda. Gao Feng, dan Wakil Kapten Chen Gu menerima pemberitahuan dari jam tangan komunikasi taktis mereka yang memberitahu mereka kenaikan 800 juta dolar Cina di rekening mereka. Old Fang, rasanya luar biasa, tertawa Gao Feng. Kamu lebih baik merawatku dengan haul seperti itu di masa depan, tertawa Meneer Fang. Sekarang, kami Meneer juga di bawah tekanan besar. Jika saya entah bagaimana bisa menjadi direktur regional sektor kota markas, maka saya akan memiliki segalanya dengan mudah. Ya, mengangguk Gao Feng. Namun, monster yang kuat sulit dihadapi, kakakku kehilangan lengannya. Ah, ya, kehilangan lengan, desah Meneer Fang sambil menghela nafas, meskipun aku mendengar ada harta yang dapat membuat lengan tumbuh lagi. Namun, harga itu luar biasa tinggi, jadi petarung reguler tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Tumbuhkan kembali lengan. Pikiran Luo Feng mendung. Tepat ketika ia menjadi seorang pejuang, Luo Feng juga mencari obat khusus di pasar internet. Namun, dia tidak dapat menemukan obat apapun yang dapat menumbuhkan kembali lengan atau kaki. Luo Feng selalu berpikir bahwa obat seperti itu tidak ada. Ada obat seperti itu? Gao Feng juga berkata karena terkejut. Meneer Fang, benda apa itu? Bisakah itu menumbuhkan kembali satu kaki juga? Luo Feng juga bertanya dengan penuh semangat. Wow! Saudaranya telah cacat selama bertahun-tahun. Jika ada kesempatan untuk membiarkan saudaranya berdiri lagi, dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk mewujudkannya. Ada. Ini adalah Elixir of Life yang legendaris. Bahkan jangan berbicara tentang kaki atau lengan, bahkan jika bagian bawah tubuh Anda hilang, itu dapat tumbuh kembali, kata Meneer Fang. Namun, hal ini berasal dari keberadaan yang jauh melebihi pemimpin gerombolan itu dibuat dari jiwa monster tingkat tak terkalahkan, Earth Dragon. Hanya ada beberapa naga bumi yang tersebar di seluruh dunia.
Jadi setiap ramuan kehidupan sangat mahal. Dan itu juga sangat jarang, Anda tidak dapat menemukannya di pasar internet. Aliansi kami juga tidak memiliki satupun dari mereka dalam stok. Harga salah satunya sudah mencapai 30 miliar, dan tidak ada pasar untuk mereka. 30 miliar untuk satu? Tidak ada pasar. Jantung Luo Feng mulai berdetak lebih cepat. Tepat ketika dia memikirkan saudaranya duduk di kursi rodanya dan diam-diam memandang ke pemandangan di luar, Luo Feng tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya, tidak peduli apa. Aku akan membiarkan kakakku berdiri lagi. Tentunya. Bab 58, Rencana untuk Masa Depan. Namun, Luo Feng tahu betapa sulitnya menghasilkan 30 miliar. Pemimpin gerombolan tingkat rendah yang lemah bernilai sekitar 500 juta hingga 1 miliar dolar Cina. Bahkan jika Anda memburu mereka sendirian dan membunuh 10 pemimpin gerombolan dalam setahun, Anda mungkin hanya menghasilkan sekitar 5 hingga 6 miliar. Juga, sangat sulit bahkan untuk pejuang level Wargod untuk membunuh pemimpin gerombolan. Pejuang level Wargod rata-rata mungkin menghasilkan sekitar 5 hingga 6 miliar dalam setahun. Bahkan dengan itu, Anda harus bekerja keras selama 6 atau 7 tahun. Selain itu, dia bahkan belum menjadi pejuang level Wargod. Hanya karena kurang beruntung dia bisa bertemu dengan pemburu yang terluka parah ini, tidak mungkin dia bisa beruntung setiap saat. Meskipun akan sulit menghasilkan 30 miliar dolar Cina, bukan tidak mungkin dengan potensi tidur dalam kekuatan spiritual saya. Namun, membunuh seekor naga bumi, Luo Feng tertawa getir di dalam hatinya. Pemimpin gerombolan. Sudah sangat mengerikan. Eksistensi yang melampaui pemimpin gerombolan tingkat kaisar, monster terkuat di dunia. Ada juga manusia yang melampaui level Wargod. Sebagai contoh, petarung terkuat, Hong, dan Dewa Guntur, terkuat kedua melampaui tingkat Wargod. Namun, keberadaan ini sangat langka. Membunuh seekor naga bumi? Bahkan pejuang manusia terkuat di bumi tidak dapat 100% yakin bahwa mereka dapat membunuhnya. Haha, ramuan kehidupan. Kapten, ketika salah satu dari kalian mencapai level petarung terkuat di dunia, Hong, berikan sedikit uang padaku agar aku bisa membeli satu ramuan kehidupan, tawa Zhangke. Anggota lain dari Regu Palu Api tidak bisa menahan tawa. Mencapai tingkat, Hong? Orang seperti itu dapat berperang melawan seluruh pasukan pemerintah sendirian. Untuk tipe orang seperti ini, 30 miliar memang sedikit uang tunai. Namun, berapa banyak orang di dunia ini yang dapat mencapai tingkat itu? Pergi, ayo makan. Gao Feng tertawa. Di sebuah restoran di lantai 3 pasar aliansi SDM. Ada piring di seluruh meja dan anggota Regu Palu Api semuanya dikelompokkan di depan laptop di samping. Kapten, Gao Feng, dengan cepat memindai jarinya pada pemindai, mengetikkan 3 kata sandi satu kali, dan memasuki akun bersama Regu Pemadam Kebakaran. 800 juta dolar Cina. Seperti yang kami katakan sebelumnya, Luo Feng melakukan semua pekerjaan, jadi dia mendapatkan 80%, setinggi mungkin. Sisanya akan membagi 20%. Tidak ada keluhan, kan? Gao Feng memandang kelompok itu. Kelompok itu mengangguk dan Luo Feng tertawa. Pasukan tempur memiliki segala macam aturan. Beberapa dari mereka mencoba untuk membuat anggota bersaing sementara yang lain mempromosikan persatuan. Luo Feng mendapat 640 juta, kita semua mendapat 32 juta, Gao Feng dengan cepat mentransfer uang itu. Berbunyi. Transaksi berhasil. Pemberitahuan muncul satu persatu di layar laptop. Luo Feng menundukkan kepalanya dan melihat arloji komunikasi taktisnya sendiri, yang memperlihatkan bahwa keseimbangannya meningkat 640 juta. Hari ini, Luo Feng memperlakukan kami, tertawa Gao Feng sambil berteriak. Ya, kita harus membuat orang kaya ini membayar, kata Chen Gu dengan tatapan tidak puas. Ya ampun, hanya sekali ini saja dan kamu sudah hampir mencapai jumlah uang yang kuhasilkan selama bertahun-tahun ini. Saya iri. Anggota Regu Palu Api sangat ceria karena mereka mengobrol bebas dan makan dan minum dengan riang. Setiap kali mereka meninggalkan hutan belantara, mereka meninggalkan perbatasan hidup dan mati. Di hutan belantara, terutama di kota-kota yang hancur, Anda selalu khawatir. Tidak ada yang berani untuk bersantai di kota-kota itu, karena ada terlalu banyak gerombolan monster dan monster tingkat komandan di sana. Minum. Ayo, kita saudara-saudara akan minum. Terasa hebat. Old Zhang, kita sudah bersaudara selama hampir 10 tahun. Siapa yang tahu berapa kali Anda menyelamatkan saya di medan perang? Nah, tidak perlu mengatakannya lagi. Di sini, tepuk tangan. Orang-orang di sekitar meja ini sedih karena Zhang ke pensiun, tetapi mereka berharap kepada Luo Feng pembaca roh.
Perasaan semua orang rumit, jadi mereka makan dan minum dengan riang sampai sekitar jam 9 malam. Hanya sampai saat itu mereka menemukan kamar di kedai teh terdekat untuk beristirahat. Di dalam ruangan, semua orang minum secangkir teh bening di depan mereka. Zhang Ke akan menjadi instruktur di dojo, kata Gao Feng kepada kelompok itu. Di masa depan, kita akan memiliki 5 orang di regu palu api kita. Aku, Luo Feng, Chen Gu, Wei Tai, dan Wei Qing. Dan karena Luo Feng adalah pembaca roh, kekuatannya melebihi milikku. Saya yakin pertumbuhannya di masa depan akan semakin luar biasa. Tidak ada yang tidak bahagia karena kekuatan Luo Feng. Seorang petarung yang kuat dalam pasukan berarti peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup bagi pasukan. Pasukan akan memiliki waktu yang lebih mudah untuk berburu monster dan menghasilkan lebih banyak uang. Misalnya, jika Luo Feng tidak membunuh pemburu kali ini, anggota pasukan lainnya tidak akan mendapatkan 32 juta. Meskipun Luo Feng mendapatkan sebagian besar uang, mereka masih menerima jauh lebih banyak uang daripada yang mereka dapatkan dari penghasilan mereka sebelumnya. Namun, dari kita berlima, Luo Feng adalah yang terkuat. Saya harap kita tidak menjadi beban baginya, kata Gao Feng. Wajah Wei Qing dan Wei Tai sedikit berubah. Keduanya adalah pejuang tingkat prajurit canggih, jadi mereka memang beban. Kapten, aku masih pemula, Luo Feng tidak bisa membantu tetapi untuk mengatakan. Luo Feng, bukan itu yang kumaksudkan, sedikit tersenyum pada Gao Feng, Wei Tai, Wei Qing, kalian juga tidak terlalu banyak berpikir. Maksudku, kita harus meningkatkan tujuan kita untuk monster yang kita buru masa depan. Jadi tujuan pertama untuk regu palu api kita adalah menjadikan setiap anggota petarung tingkat panglima perang. Kapten, Wei Tai tidak bisa membantu tetapi untuk mengatakan, adikku dan aku masih harus pergi sampai kita mencapai tingkat panglima perang. Saya tahu itu. Gao Feng tertawa percaya diri, aku punya ide, katakan padaku apa yang kalian pikirkan. Luo Feng mengangguk, dan Wei Tai, Wei Qing, dan Chen Gu juga mendengarkan. Wei Tai, Wei Qing, Chen Gu, kalian bertiga masing-masing membeli satu obat genetik tingkat A, kata Gao Feng. Dengan begitu, hanya dengan tingkat kebugaran tubuh, Wei Tai dan Wei Qing akan dapat langsung memasuki panglima perang tingkat rendah, tingkat. Kekuatan dan kecepatan Chen Gu juga akan sangat meningkat. Luo Feng sedikit mengerutkan kening. Saat ini ada 2 obat genetik utama, kelas A dan kelas B. Kelas B adalah untuk orang biasa, yang membuat mereka menjadi pejuang. Namun, mereka yang mengandalkan obat genetik untuk menjadi pejuang hanya akan memiliki kekuatan rata-rata di masa depan. Obat-obatan genetika tingkat adalah untuk digunakan pejuang. Setelah menggunakannya, kekuatan mereka dapat berlipat ganda berkali-kali. Tentu saja, jika kekuatan Anda sudah sangat tinggi, maka pengobatan genetik tidak akan seefektif itu. Namun, satu obat genetik tingkat A, bahkan dengan setengah harga dojo, harganya 360 juta dolar Cina. Kapten, saya telah bekerja selama bertahun-tahun dan, bahkan jika saya menambah penghasilan hari ini, saya hanya memiliki 430 juta, mengerutkan kening Wei Tai ketika dia berkata, dengan tingkat pertumbuhan saya, tampaknya panglima perang tingkat rendah pada dasarnya adalah saya membatasi. Di masa depan, saya tidak akan memiliki banyak pilihan untuk menghasilkan uang. Jadi jika saya membuang semua uang saya sekarang, berapa banyak yang akan tersisa ketika saya pensiun? Orang selalu harus memikirkan masa depan. Uang tidak mudah didapat. Setelah bekerja selama 10 tahun atau lebih, ia hanya menghasilkan 430 juta. Dan menggunakan 360 juta untuk membeli obat genetik? Lalu bukankah dia akan menginvestasikan semua yang dia bekerja untuk itu? Kapten, saya menggunakan senjata yang dipanaskan, jadi saya harus menghabiskan sedikit uang. Menggunakan 360 juta seperti ini. Chen Gu juga agak ragu-ragu. Jangan khawatir. Gao Feng sedikit tersenyum, kamu tidak perlu uang sebanyak itu untuk membeli obat genetika A-grade. Ketika saya baru saja menjadi petarung, saya juga pemula. Pada saat itu, saya bergabung dengan pasukan tempur dan membuat saudara seumur hidup. Sampai sekarang, saudara itu adalah panglima perang yang maju. Dia memiliki koneksi untuk mendapatkan obat genetik hanya dengan 200 juta. 200 juta? Wei Tai, Wei Qing, dan Chen Gu terkejut. Hanya 200 juta? Luo Feng juga sangat terkejut. Setengah harga di pasar internet limit home pada dasarnya adalah harga terendah yang bisa Anda dapatkan. Bahkan setengah harga membutuhkan 360 juta, tetapi Gao Feng bisa mendapatkannya hanya 200 juta. Lalu aku akan pergi meminta teman baikku untuk membeli beberapa untuk kami, dan kemudian kalian dapat membayar saya setelah saya memberikannya kepada Anda. Dengan begitu, Anda akan percaya padaku, Gao Feng tertawa.
Namun, ada sesuatu yang tidak dia katakan kepada mereka. Hanya mereka yang ada di organisasi internal saudaranya yang bisa mendapatkan diskon itu. Para anggota organisasi juga tidak diperbolehkan menjual barang-barang mereka kepada orang luar, karena harga organisasi akan mengembang dan mengalami masalah lain jika itu terjadi. Namun, Gao Feng bersedia memberikan uangnya sendiri sehingga Chen Gu, Wei Tai, dan Wei Qing tidak perlu melakukannya. Karena, dalam hal kekayaan, ia memiliki banyak uang daripada semua anggota lainnya dalam pasukan. Di masa depan, semua orang di pasukan akan menjadi panglima perang. Tersenyum Gao Feng sedikit. Chen Gu akan bertanggung jawab atas penindasan, DLL, Wei Tai dan Wei Qing akan bertanggung jawab untuk membersihkan monster prajurit normal, sementara aku dan Luo Feng akan pergi untuk monster tingkat komandan. Dengan efisiensi pasukan kami pasti akan dapat membunuh sejumlah besar monster tingkat komandan. Jumlah uang yang akan kami hasilkan setidaknya 10 kali lebih tinggi dari yang kami hasilkan di masa lalu. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat di dalam. Menurut apa yang dikatakan Gao Feng, semua orang di Regu Palu Api akan menjadi elit. Pasukan yang penuh dengan panglima perang, dan dengan kekuatan spiritualnya. Kekuatan pasukan ini akan menjadi gila. Bab 59, Terobsesi. Meskipun Wei Tai, Wei Qing, dan Chen Gu terkejut dengan saran kapten mereka masih mengangguk setuju pada akhirnya. Mereka juga tahu dengan jelas bahwa salah satu anggota dalam Regu Palu Api akan tumbuh dengan kecepatan tinggi. Jika mereka tidak bisa mengikuti, maka pada waktunya, mereka akan ditinggalkan. Setelah itu, Luo Feng dan yang lainnya berpisah di pasar aliansi SDM dan kembali ke rumah masing-masing dengan kereta api. Kota Yangzhou, Sektor Mingyu. Sampai sekarang, sudah jauh di malam hari. Mobil khusus pejuang Volkswagen Touareg SUV tidak menemui perlawanan saat memasuki sektor ini. Berbunyi. Volkswagen Touareg berhenti di depan pintu masuk batas hall. Rumah Chen Gu, Zhang Ke, dan Luo Feng semua berkumpul di depan pintu masuk balai batas. Instruktur rumah dojo, seperti kepala instruktur Wutong, juga ada di sana. Luo Feng membuka pintu dan turun dari mobil. Hal pertama yang dilihatnya adalah ayah dan ibunya berdiri dan saudaranya duduk di kursi rodanya. Saudaraku! Luo Hua adalah yang pertama berteriak. Luo Hua, ayah, bu, Luo Feng memeluk orang tua dan saudaranya. Luo Feng bisa merasakan sukacita orang tuanya. Chen Gu dan Zhang Ke juga bersama anggota keluarga mereka. Namun, wajah istri dan anak perempuan Zhang Ke dipenuhi dengan air mata. Meskipun mereka sudah tahu sebelumnya bahwa Zhang Ke kehilangan lengannya, mereka masih menangis. Istri, anak perempuan, aku akan bersama kalian selamanya sekarang. Anda tidak bisa melihat kesedihan di wajah Zhang Ke. Kakak Zhang, Luo Feng mencuri pandang. Ada kemungkinan yang sangat tinggi dari Regu Taring Harimau menyerang Regu Palu Api karena perselisihan yang ia miliki dengan Zhang Zehu. 3 pahlawan dojo kami telah kembali dengan selamat. Sudah agak terlambat sekarang, jadi mari kita semua beristirahat dengan baik, tawa instruktur kepala Wutong. Kelompok itu tertawa ketika mereka berpisah dan Luo Feng dan anggota keluarganya kembali ke rumah. Setelah kembali ke rumah, Luo Feng akhirnya bisa benar-benar santai. Pada hari pertama dia kembali, dia tidak berlatih dan hanya santai. Mengenakan seragam dojo longgar, ia berjalan santai di sektor ini. Sore, matahari September masih kejam. Luo Feng, lakukan perjalanan ke dojo, panggil Chen Gu melalui teleponnya, kapten ada di sini. Oh, aku akan segera ke sana. Luo Feng segera bergegas menuju dojo Limits. Di sebuah bar di lantai pertama dojo of Limit, Luo Feng, Chen Gu, dan Gao Feng duduk bersama. Tirai menutupi jendela di samping untuk mencegah sinar matahari masuk. Luo Feng, ini 2 pisau lempar seri ke-9 yang kamu inginkan, tertawa Gao Feng sambil menyerahkannya, sebanyak 45 juta. Cepat dan transfer uangnya, Anda orang kaya. Saya tidak keberatan menerima tip tambahan jika Anda bersedia memberikannya. Pisau lempar seri ke-9. Luo Feng segera menerima kotak yang dibungkus dengan halus. Setelah membuka kotak, interior dibagi menjadi 2 bagian. Setiap bagian memiliki pisau di dalamnya, dan keduanya berwarna hitam. Ketika Chen Gu dan yang lainnya meminta Gao Feng untuk membantu mereka membeli obat genetik, Luo Feng meminta kapten untuk membantunya membeli 2 pisau lempar seri ke-9. Saat ini, pisau lempar yang baik sangat penting bagi Luo Feng. Apakah melempar pisau atau senjata lain, harganya terus naik. Pisau lempar murah karena kecil dan menggunakan bahan yang sangat sedikit. Bahkan monster tingkat pemimpin gerombolan tingkat tinggi akan mengalami kesulitan menghancurkan pisau lempar seri ke-9. Kapten, saya mentransfer 45 juta, Luo Feng langsung ditransfer melalui ponselnya.
Bahkan tidak memberi tambahan dolar, kata Gao Feng dengan sengaja. Luo Feng, kamu punya banyak uang sekarang, jadi mengapa kamu tidak membeli pisau yang lebih baik? Seragam pertempuran yang lebih baik. Tertawa Chen Gu. Dia baru saja menerima obat genetiknya, jadi dia dalam suasana hati yang sangat baik. Luo Feng menggelengkan kepalanya, pisau lempar itu ringan dan tidak menggunakan banyak bahan, jadi aku bisa membelinya. Pisau dan seragam. Pisau hantu seri ke-9 adalah 3 miliar dolar Cina. Seragam pertempuran seri ke-9 bahkan lebih absurd. Secara total, itu akan menjadi 12 miliar dolar Cina. Bagaimana saya bisa membelinya? Perbedaan harga antara level prajurit, level panglima perang, dan senjata level wargod memang sangat besar. Jadi dia hanya akan membeli pisau lempar. Jika bahkan pemimpin gerombolan tidak bisa membuka seragam pertempuran itu, maka itu tidak akan aneh untuk seragam itu menjadi sangat mahal. Dan dengan tingkat kebugaran, prajurit tingkat lanjut, bahkan jika dia mengenakan seragam pertempuran seri ke-8 atau ke-9 dan tetap utuh setelah serangan dari pemimpin gerombolan, dampak serangan itu akan cukup untuk menghancurkan organ vitalnya. Bahkan jika seorang pengemis memakai jubah, dia tidak akan menjadi bangsawan. Jika tubuhnya adalah tingkat prajurit dan seragam pertempurannya adalah tingkat wargod. Itu buang-buang seragam pertempuran. Seragam pertempuran adalah cara, jauh lebih mahal daripada melempar pisau, tertawa Gao Feng. Luo Feng benar. Seragam pertempuran serinya yang kelima sesuai untuk tingkat kebugaran tubuh saat ini. Luo Feng, kata Gao Feng. HM? Luo Feng memandang ke arah kapten. Saat ini, Chen Gu dan dua saudara laki-laki Wei Jia semua akan menggunakan obat genetik. Obat genetik akan membutuhkan waktu sekitar sebulan untuk benar-benar menunjukkan efeknya. Dan setelah kekuatan mereka meningkat, mereka juga akan membutuhkan 1 atau 2 bulan pelatihan untuk terbiasa dengan kekuatan mereka yang lebih kuat. Jadi kita mungkin akan beristirahat selama 2 atau 3 bulan. Setelah 2 atau 3 bulan, kita akan memasuki hutan belantara lagi, kata Gao Feng. Chen Gu juga mengangguk. Aku mengerti, tertawa Luo Feng saat dia mengangguk, aku akan mengambil kesempatan ini untuk berlatih juga. Saya mendapat cukup banyak dari perjalanan kali ini ke padang belantara. Sekarang saya kembali, saya akan berlatih secara produktif. Oke, tertawa Gao Feng sambil mengangguk, jika kita ingin bertemu lagi, mari kita bertemu di sektor kota utama. Datang ke sini dari rumah saya butuh waktu agak lama. Baik. Luo Feng dan Chen Gu mengangguk. Kota sektor utama adalah pusat dari seluruh kota markas. Sangat mudah untuk pergi ke sana dari kota Yangyou atau kota sekitarnya lainnya. Setelah kapten pergi, Luo Feng membawa 2 pisau lempar ke rumah. Malam itu, di aula pelatihan rumah Luo Feng, ada selembar kaca transparan dengan lebar dan panjang sekitar 1 meter di tengah langit-langit. Seperti air, cahaya bulan bersinar melalui kaca. Duduk di tengah ruang pelatihan, Luo Feng bisa melihat langit berbintang yang tak terbatas dengan pandangan melalui kaca. 2 pisau lempar hitam mengelilingi Luo Feng. Bola emas yang gelap masih berada di ranah kesadaranku, dan itu memegang sejumlah besar kekuatan spiritual. Hanya saja tubuh saya tidak cukup kuat untuk menahan begitu banyak kekuatan spiritual, Luo Feng berpikir. Jadi yang perlu saya lakukan sekarang adalah meningkatkan tingkat kebugaran tubuh saya secepat mungkin. Ketika tubuh saya semakin kuat, kekuatan spiritual saya secara alami akan menjadi lebih kuat juga. Itu akan terus tumbuh sampai suatu hari bola emas yang gelap lenyap. Setelah itu, Luo Feng mulai berlatih dengan pahit dan serius sesuai dengan instruksi manual Nine Stage Thunder Blade dan DVD yang menyertainya. Tekniknya, Liu Guang, teknik Daoyin, Nine Stage Hun Yuan, dan teknik bilahnya, Thunder Blade. Dan Luo Feng telah menyelesaikan tahap pertama dari pedang petir di hutan belantara. Peu. Jauh ke dalam malam, setiap kali Luo Feng memotong, atau memangkas, ia menggunakan teknik pengerahan tenaga dari Nine Stage Thunder Blade. Setiap serangan menggabungkan 2 tahap pengerahan kekuatan, yang berarti bahwa otot-otot tubuh Luo Feng langsung mengerahkan kekuatan lain setiap kali. Memberi kekuatan lain secara instan ketika menebas adalah beban besar pada tulang, otot, sel, DLL. Setelah berlatih selama sekitar setengah jam, Luo Feng menjadi sangat lelah sehingga dia bahkan tidak bisa bergerak ketika dia duduk di lantai. Tenaga yang dikeluarkan dari Nine Stage Thunder Blade benar-benar membawa beban yang luar biasa pada setiap bagian dari Anda tubuh. Setelah beristirahat selama 5 menit, Luo Feng mulai berlatih teknik Daoyin Nine Stage Hun Yuan. Tubuh yang awalnya kelelahan, seolah bersantai di sumber air panas, menjadi nyaman dan lembut. Setelah berlatih pisau dan teknik Daoyin, akhirnya
Luo Feng mulai menjalani teknik pelatihan genetik paling dasar yang harus diikuti oleh para pejuang paling kuat sekalipun di dunia, Wu Xin Xiangtian. Cici. Setelah pelatihan, Luo Feng merasa setiap sel di tubuhnya kelaparan. Ini menyebabkan energi genetik yang diserapnya menjadi sangat gila. Setiap kali ia berlatih menyebabkan batas naik. 1 menit, 2 menit. Seiring berjalannya waktu, Luo Feng menjadi semakin terkejut. Akhirnya, setiap sel di tubuhnya, seolah diisi dengan makanan, tidak bisa menyerap lagi. Jumlah energi genetik yang saya serap hari ini 2 kali lipat dari jumlah yang saya serap di masa lalu. Luo Feng benar-benar heran. Manual instruksi mengatakan bahwa, semakin aku mempraktikkan Nine Stage Thunder Blade, semakin banyak energi genetik yang bisa aku serap. Saya tidak bisa percaya itu sebanyak ini. Luo Feng tidak berpikir itu akan menjadi absurd ini, meskipun ada instruksi manual. Ketika seseorang berlatih sampai mereka menjadi sangat lelah sehingga mereka tidak bisa bergerak. Ini berarti bahwa ada terlalu banyak asam ru di otot-otot mereka, yaitu ketika semua otot di tubuh Anda menjadi lelah. Tubuh dan banyak sel lainnya tidak benar-benar bergabung dalam latihan, tetapi pengerahan tenaga, Nine Stage Thunder Blade, Luo Feng menyebabkan tubuh dan sel bergabung juga. Sama seperti nafsu makan seseorang menjadi lebih besar setelah banyak berolahraga. Ketika tubuh dan sel-sel menggunakan banyak energi, nafsu makan, mereka meningkat pesat, memungkinkan mereka untuk menyerap lebih banyak energi genetik. Saya hanya pada tahap pertama namun jumlah energi genetik yang diserap meningkat sangat banyak. Seberapa cepat saya setelah mencapai tahap ke-9? Tidak hanya aku bisa berlatih dengan cepat, tapi kekuatan pedangku juga akan meningkat pesat. Tidak heran Anda bisa menjadi pejuang terkuat di seluruh dunia. Kecepatan dan kebugaran tubuh nomor 1. Luo Feng tersentak kagum. Apa artinya jika tingkat kebugaran tubuh Anda meningkat dengan cepat? Bagi Luo Feng, itu berarti jumlah kekuatan spiritual yang akan dia bisa tangani juga akan meningkat pesat. Mulai dari hari ini, Luo Feng mendekati batasnya setiap hari saat dia melatih dirinya sendiri. Dan dia akhirnya menemukan cara terbaik untuk berlatih, yaitu menjalani Liu Guang saat dia mengayunkan pedangnya. Kecepatan tidak harus cepat, tetapi setiap tebasan dan langkah harus serius. Setelah kelelahan, ia mulai melatih teknik Daoyin-nya. Setelah menjalani pelatihan teknik Daoyin, dia akan memulihkan sedikit kekuatan. Dia sekali lagi akan melatih teknik dan teknik pedangnya. Dan kemudian menjalani pelatihan teknik Daoyin lagi. Hanya pada akhirnya ia akan memulai pelatihan energi genetiknya. Metode pelatihan ini adalah yang paling efisien. Proses ini memakan waktu hanya sekitar 6 jam, yang juga merupakan cara terbaik bagi Luo Feng untuk meningkatkan tingkat kebugaran tubuhnya. Sebenarnya, dengan bantuan kekuatan spiritual pembaca roh dalam jumlah besar, tingkat kebugaran tubuhnya secara alami meningkat dengan cepat. Dan Luo Feng juga berlatih teknik pamungkas di dunia, Thunder Nine Stage Thunder Blade, sehingga tingkat peningkatannya bahkan lebih mengejutkan. Luo Feng membaik setiap hari. Dalam sekejap mata, waktu 1 bulan telah berlalu. Setiap ayunan Luo Feng menyebabkan angin kencang terbentuk di ruang pelatihan, yang secara alami menghilang ketika mengenai dinding. Villa ini dirancang oleh Dojo Limits, jadi tentu saja aula pelatihan dibuat dengan hati-hati. HM? Telepon dari Kapten? Luo Feng berjalan ke samping dan mengangkat telepon. Luo Feng, sudah sekitar sebulan. Kekuatan Chen Gu, Wei Tai, dan Wei Qing telah meningkat sedikit setelah menggunakan obat genetik. Saya pikir kita harus bertemu sedikit? Tanya Gao Feng melalui telepon. Sampai sekarang, orang terkuat di Regu Palu Api adalah Luo Feng. Dan posisi Luo Feng akan menjadi lebih dan lebih stabil di masa depan. Jadi Gao Feng meminta pendapat Luo Feng terlebih dahulu. Baiklah, kita belum bertemu satu sama lain untuk sementara waktu, tertawa Luo Feng sambil mengangguk. Bulan terakhir ini, dia benar-benar terobsesi dengan pelatihan. Namun, peningkatan cepatnya memang terasa sangat hebat. Oke, biarkan aku melihat. Kami akan pergi ke pasar aliansi SDM, karena mereka memiliki layanan terbaik, kata Gao Feng. Kapan waktu yang tepat? HM. Hati Luo Feng tiba-tiba berdetak kencang saat dia mengingat kata-kata Susin. Dalam beberapa hari ke depan, sekolah akan dimulai untukku. Tetapi selama kuliah, saya akan menjadi manajer di sini pada hari Jumat dan akhir pekan. Kapten, saya pikir kita harus bertemu Sabtu ini, kata Luo Feng. Sabtu? Baiklah, Sabtu ini. Bab 60, Ambisi. Tahun 2056, 7 Oktober, Sabtu, hari di mana 5 anggota Regu Palu Api setuju untuk bertemu di pasar aliansi SDM. Tengah hari.
Sebuah kup dengan kurva indah yang memancarkan aura elegan perlahan melaju ke alun-alun pasar Aliansi SDM dan berhenti tepat di depan gerbang menuju lobi gedung pencakar langit HR. Luo Feng, yang mengenakan kemeja kasual, turun dari mobil dengan Chen Gu. Penjaga pintu menyambut mereka ketika mereka memasuki lantai pertama gedung. Baiklah, tolong tunggu Pak. Luo Feng baru saja melangkah ke lobi dan, dengan pandangan sekilas, melihat profesional Su Xin dengan kemeja putih di bar jauh tersenyum ketika dia mengobrol dengan beberapa pejuang. Dia tidak bisa membantu tetapi untuk melihat bayangan mendekati bar dan, dengan melihat lebih dekat, kegembiraan muncul di mata Su Xin. Luo Feng, teriak Su Xin saat dia tersenyum. Su Xin, Luo Feng tersenyum ketika dia di sebelah bar, beri aku secangkir teh PUR. Oh ya, apakah Anda punya waktu? Bagi kita siswa lama untuk mengobrol? Su Xin ragu-ragu sebentar dan kemudian tertawa ketika dia bertanya kepada pelayan lainnya. Dia kemudian berjalan keluar dari bar ketika dia tertawa, tidak ada banyak tamu di sini hari ini. Luo Feng, ayo ngobrol di sana. Pada saat ini, Chen Gu, yang duduk di sofa jauh, memberi Luo Feng jempol besar. Di sudut bar yang sunyi, Luo Feng dan Su Xin duduk berhadap-hadapan. Luo Feng, kapan kamu kembali dari hutan belantara? Apakah Anda baru saja kembali? Su Xin duduk diam sambil memegang cangkir teh. Teh hijau menyebabkan cangkir transparan mengeluarkan lampu hijau. Aku sudah kembali untuk sementara waktu, jawab Luo Feng. Su Xin tersenyum dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, kamu sudah kembali begitu lama dan kamu bahkan tidak datang untuk melihat teman lamamu. Atau mungkinkah kau meremehkanku? Anda adalah satu-satunya orang di kelas senior saya yang menjadi pejuang, jadi saya ingin membual tentang Anda ketika Anda menjadi terkenal suatu hari. Haha, Su Xin, kamu kuliah di mana sekarang? Tanya Luo Feng. Luo Feng dan Su Xin, keduanya duduk di sini saat mereka mengobrol bebas. Mereka berbicara tentang beberapa hal yang terjadi dalam hidup mereka saat ini. Meskipun Luo Feng naksir Su Xin, yang Su Xin sadari, tak satu pun dari keduanya membahas topik itu. Mereka hanya duduk di sini dan mengobrol secara normal dan pelan. Luo Feng sendiri cukup puas dengan mengobrol secara normal. Pada saat ini, seorang pemuda mengenakan kemeja hitam dan celana panjang hitam berjalan keluar dari lift. Dia melirik sudut bar dan melihat Su Xin dan Luo Feng. Siapa yang bicara dengan Xin? Mengerutkan kening pemuda itu ketika dia melihat dengan hati-hati, sepertinya Luo Feng yang merupakan siswa elit di kelas menengah atas sekolah menengah Su Xin. Dia tahu banyak tentang mereka yang ada di sekolah menengah Su Xin dan telah memeriksa data yang terkenal seperti Luo Feng dan Zhang Haobai. Pemuda itu tersenyum dingin, Xin telah membesarkan Luo Feng di rumah ketika kami makan sebelumnya. Sepertinya mereka memiliki semacam hubungan. Pemuda itu diam-diam duduk di sisi lain bar. Luo Feng bersenang-senang sambil mengobrol dengan Su Xin, tetapi tampaknya seseorang dari bar memanggil nama Su Xin. Su Xin berdiri dan meminta maaf, maaf, Luo Feng, saya harus bekerja sekarang. Jangan pedulikan aku, Luo Feng tertawa. Xin, apakah ini temanmu? Pada saat ini, suara seorang pria terdengar. Luo Feng menoleh dan melihat seorang pemuda tampan yang tampak mirip dengan Su Xin. Pemuda itu berdiri di samping saat dia tersenyum ke arah Su Xin dan kemudian ke arah Luo Feng. Su Xin sangat terkejut, saudaraku, kamu datang ke pasar hari ini juga. Ya, ini teman lama saya, Luo Feng. Saudaraku, aku harus pergi bekerja sekarang, jadi kamu bisa mengobrol dengan Luo Feng. Baiklah, silakan, tertawa pemuda itu saat dia mengangguk, dan kemudian dia menoleh ke arah Luo Feng. Halo, Luo Feng. Biarkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah saudara Su Xin, Su Gang. Saudara? Jika dia bisa mendapatkan Su Xin, bukankah orang ini akan menjadi saudara iparnya? Halo, Luo Feng berdiri untuk menjabat tangan orang lain. Halo, Luo Feng, tertawa Su Gang ketika dia duduk, aku sudah lama mendengar namamu di sekolah menengah kakakku dan hanya ada 3 anggota elit dan kau salah satu dari mereka. Dan saya juga mendengar dari kakak saya bahwa Anda secara resmi seorang pejuang sekarang. Luo Feng tertawa ketika dia mengangguk. Ah, betapa menakjubkan, seorang pejuang berusia 18 tahun, memuji Su Gang, dan kemudian tertawa, bukankah saudara perempuanku cukup rendah di sekolah? Ya, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa keluarganya sangat kaya, tertawa Luo Feng. Su Xin memang cukup polos dan tenang saat itu. Senyum mekar di wajah Su Gang, haha, ya, kakek saya khawatir tentang nyonya keluarga menjadi manja. Jadi dia membiarkannya bersekolah di sekolah biasa, bukan sekolah elit sehingga dia bisa bersama dengan populasi umum dan tinggal bersama mereka. Sekarang saya melihatnya, kakak saya memang tampil cukup baik. Luo Feng sedikit mengernyit, nyonya keluarga.
Dia sudah tahu bahwa Susin adalah nyonya keluarga Su. Bukankah kakakku memberitahumu tentang keadaan keluarganya? Tanya Sugang dengan nada bingung. Dia tidak, tapi aku tahu. Keluarga Su, tersenyum Luo Feng dengan tenang, salah satu dari 12 keluarga aliansi SDM di negara. Luo Feng mengerti arti di balik kata-kata Sugang. Sugang tidak mengatakannya sendiri, tetapi menggunakan topik lain untuk mengeluarkan topik ini. Susin adalah nyonya keluarga Su. Oh, jadi kau tahu, kata Sugang bersyukur. Sebenarnya, bahkan keluarga besar seperti kita memiliki masalah keluarga besar. Misalnya, kadang-kadang kita tidak bisa menikah dengan yang kita inginkan. Saat ini, cukup banyak pria muda berbakat mengejar adikku. Seperti Wang Xingping dari kota Kyoto, dan petarung tingkat panglima perang tingkat menengah dari kota Jiangnan kami yang baru berusia 21 tahun, Kuo Hai. Luo Feng kaget. Yang lain mengejar Susin. Kuo Hai itu cukup nakal, menghina Sugang saat dia menggelengkan kepalanya. Bukankah dia hanya pejuang tingkat panglima perang? Dia pikir dia bermain apa? Keluarga Sukami memiliki posisi yang cukup baik bahkan di tingkat internasional. Bagaimana kita bisa membiarkan nyonya keluarga kita menikah dengan pejuang yang tidak menjanjikan? Mungkin petarung itu akan mati di padang belantara suatu hari nanti. Luo Feng mengerutkan kening. Luo Feng, apakah kamu tidak setuju? Pejuang berjalan di perbatasan hidup dan mati, sehingga mereka memiliki peluang tinggi untuk mati. Bagaimana saya bisa membiarkan nyonya keluarga kami menikah dengan seorang pejuang, bukan? Tertawa Sugang saat dia bertanya. Setelah melihat ekspresi Luo Feng, dia tertawa ketika berkata, "Oh, jangan salah paham. Saya tidak berbicara tentang Anda." Luo Feng berada dalam suasana hati yang sangat buruk. Tidak membicarakan saya. Sugang ini hanya perlu mengangkat topik khusus ini, yang memberinya pesan yang jelas, nyonya keluarga Su tidak memiliki kesempatan menikahi pejuang yang bisa mati untuk apa saja. Jadi, Luo Feng, Anda sebaiknya tidak maju sendiri. Sebenarnya, kata Sugang syukur, dibandingkan dengan itu, saya lebih suka Wang Xingping. Wang Xingping adalah tuan muda keluarga Wang di Kyoto. Keluarga Wang juga mengendalikan sejumlah besar kekayaan. Jika dia hanya tinggal di rumah dan memberikan perintah, cukup banyak pejuang yang akan bekerja untuknya, jadi dia tidak harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Sebagai saudara, saya ingin adik saya menjalani kehidupan yang stabil, desah Sugang. Dibandingkan dengan seorang pejuang, tuan muda dengan jumlah kekayaan yang besar adalah pasangan yang cocok untuk saudara perempuan saya. Pejuang. Misalnya, keluarga seperti keluarga Susaya dan keluarga Wang, yang mana tidak memiliki kerumunan pejuang panglima perang di bawah mereka? Dan saya bahkan tidak perlu menyebutkan banyak pejuang tingkat prajurit, tertawa Sugang sambil menggelengkan kepalanya. Sugang jelas tidak terlalu peduli dengan pejuang. Dia bahkan kurang peduli tentang pejuang tingkat prajurit. Dia memiliki modal untuk melakukannya. Sebagai salah satu dari 12 keluarga aliansi SDM, mereka memang memiliki sejumlah besar pejuang tingkat panglima perang dan sejumlah besar pejuang tingkat prajurit. Luo Feng, suara yang dibawa dari jauh. Luo Feng menoleh dan melihat. Kapten Gao Feng dan saudara-saudara Wei Jia telah tiba dan duduk di sebelah Chen Gu. Luo Feng tertawa ketika dia berteriak, "Kapten, aku datang sekarang." Tuan muda Sugang, Luo Feng tertawa sambil menatap Sugang. "HM?" Sugang tersenyum. Sebenarnya, setelah mengatakan itu banyak, Sugang percaya bahwa pesannya telah jelas dikirim ke orang lain. Keluarganya bahkan meremehkan pejuang tingkat panglima perang tingkat menengah 21 tahun. Jadi kamu, Luo Feng, seorang pejuang pemula harus tahu tempatnya dan berhenti mengganggu adikku. Tuan muda Sugang, keluarga Su Anda benar-benar hebat, mampu mengendalikan kerumunan pejuang tingkat panglima perang, tersenyum Luo Feng. Namun, saya ingin tahu apakah keluarga Su Anda dapat memerintahkan pejuang Wargot sesuka hati. Sugang membeku. Dewa perang? Berapa banyak dari mereka yang berada di kota Jiangnan? Keluarga Sunya memang memiliki pejuang level Wargot, tapi itu hanya karena keluarga Su membujuk pejuang itu dengan sejumlah besar uang. Aku ingin tahu apakah keluarga Su Anda akan dapat memenuhi keberadaan yang melampaui Wargot. Mengikuti Luo Feng. Wajah Sugang menjadi lebih buruk. Eksistensi yang melampaui level Wargot, seperti pejuang terkuat, Hong. Eksistensi yang setara dengan seluruh pasukan. Bahkan jika keluarganya ingin bertemu pejuang terkuat di bumi, mereka tidak memiliki hak untuk melakukannya. Dan bahkan tidak berbicara tentang mencoba menyamakan mereka. Dibandingkan dengan Hong dan Dewa Guntur, keluarga Su seperti semut. Tuan muda Sugang, kami dianggap sebagai teman, jadi saya akan mengingatkan Anda, jangan memandang rendah pejuang. Luo Feng memandang Sugang. Sugang memperlakukannya dengan tidak hormat, jadi mengapa Luo Feng harus menghormatinya?
Setelah mengatakan itu, Luo Feng menoleh dan berjalan pergi. Udara dingin dari AC lobi menenangkan sementara musik lembut mengalir seperti sungai. Namun, ada api di hati Luo Feng, misalnya, keluarga seperti keluarga Su saya dan keluarga Wang, yang mana tidak memiliki kerumunan pejuang tingkat panglima perang di bawah mereka. Dan saya bahkan tidak perlu menyebutkan banyak pejuang tingkat prajurit. Kata-kata Sugang berulang-ulang di kepala Luo Feng. Sugang, bukankah kamu mengatakan semua ini untuk membuatku mundur dan berhenti mengejar kakakmu? Tatapan Luo Feng dingin, jangan khawatir, aku, Luo Feng, pasti akan mencapai puncak para pejuang. Seorang pejuang yang diperlakukan sama oleh pasukan pemerintah. Pada saat itu, saya akan meminta keluarga Su Anda menerima saya dengan wajah tersenyum. Tentu saja, dia akan mengejar Su Xin. Namun, dia akan membuat keluarga Su menerimanya dengan wajah tersenyum dan low profile seperti yang mereka lakukan. Pejuang adalah kekuatan utama dunia. Yang disebut keluarga super, di depan para pejuang terkuat, hanya sampah. Pada saat ini, siang tahun 2056, 7 Oktober. Kontak pertama Luo Feng dengan Sugang menyebabkan ambisinya dimulai. Bersambung.